Berarti agak delay di situ. Udah masuk suaranya? Ya. Oke, kita langsung mulai aja. Halo, selamat pagi Om Tante sekalian. Selamat datang di Fundamental Camp Ryan Filbert. Sebelumnya Om Tante nggak salah, ini benar-benar Fundamental Camp-nya Om Ryan Filbert. Mungkin kaget kenapa yang muncul makhluk seperti ini gitu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, namaku Devin dan aku salah satu timnya Om Ryan Filbert. Di sini juga ada Mas Budi. Om Ryan Filbert akan lagi OTW, dan kebetulan di kesempatan pertama ini aku dapat kesempatan untuk sharing dulu tentang basic-basic dari Fundamental Camp. Jadi judulnya sebenarnya hari ini sama-sama pengen belajar ya Om Tante ya. Mohon izin belajar bareng ya Om Tante ya, karena aku pribadi pun sendiri masih belajar. Jadi itu mungkin perkenalannya, aku ada Devin Mas Budi ya. Lalu sebelum masuk materi, seperti biasa aku selalu punya cerita. Cerita yang mungkin diulang-ulang terus buat Om Tante yang udah pernah riset. Ini lagi riset lagi hari ini, mungkin udah bosen kali ya dengar cerita aku ya. Tapi aku rasa aku perlu ceritakan ini terus berulang, karena mungkin hanya butuh waktu 5 menit untuk mengerti konsep ini. Tapi belum tentu 5 tahun sekalipun di pasar modal bisa menerapkan konsep ini kayak gitu. Pengertian yang sederhana, pemahaman yang sederhana yang harus dipahami, tapi karena nggak dilakukan itu bisa fatal gitu, cukup fatal. Dan bahkan kalau mau boleh cerita pun, beberapa teman yang trading game atau fundamental camp udah mendengar cerita ini, menurut aku ya, mungkin mereka juga udah bosan dengar cerita ini, tapi in the real prakteknya mereka bisa pindah haluan gitu loh. Ya, jadi Devin mau cerita apa sih? Oke, Devin mau cerita ini Om Tante ya. Om Tante tahukah sebenarnya di pasar modal itu ada 2 kegiatan Om Tante. Ada yang namanya trading, ada yang namanya investing ya. Nah, trading dan investing ini mirip seperti ini Om Tante. Trading dan investing ini mirip seperti kura-kura dan penyu. Kalau kita lihat ya, kura-kura dan penyu itu mirip ya Om Tante ya, sama-sama punya cangkang ya kan. Terus sama-sama bisa berenang juga ya. Terus sama-sama bisa hidup di darat juga. Sama-sama cara melindungi dirinya, biasa kalau misalkan ini dalam bahaya mereka masuk ke cangkang gitu ya. Terus dari itu mungkin juga Om Tante tahu ada namanya binatang kerbau dan sapi ya. Kerbau dan sapi juga kelihatannya mirip ya Om Tante ya. Kerbau dan sapi juga kelihatannya mirip, sama-sama gemuk ya, sama-sama gede gitu ya, gemuk, perawakannya sama-sama gemuk, rupa-rupa bentuknya juga sama-sama mirip, makanannya juga sama-sama makanannya rumput gitu ya, kebanyakan makanannya rumput gitu kan. Nah seperti itu ya Om Tante, kelihatannya mirip gitu. Nah sama Om Tante, di pasar modal pun ada yang namanya trader, ada yang namanya investor. Nah itu kelihatannya mirip Om Tante, tapi sebenarnya totally different, jauh sekali berbeda gitu. Bagaimana cara mereka mengambil keputusan, bagaimana cara mereka bersikap, itu tuh benar-benar jauh berbeda gitu. Nah bedanya di mana sih Om Tante? Oke, aku mungkin akan membagikan bedanya dari sebuah cerita ya. Ceritanya ada Om Andi dan Om Budi Om Tante. Om Andi dan Om Budi ini ceritanya mereka janjian suatu waktu untuk pergi ke pasar domba. Nah, di pasar domba mereka berpencar untuk masing-masing cari 1 ekor domba. Nah, setelah cari 1 ekor domba, 1 jam kemudian mereka ketemu masing-masing bawa pulang 1 ekor domba. Nah, selama perjalanan pulang, Om Andi dan Om Budi ini ketemu 1 orang lagi namanya Om Charlie. Nah, Om Charlie ini melihat-lihat Om Andi dan Om Budi, wah, Om Andi dan Om Budi ini bawa masing-masing 1 ekor domba, menarik ya, gitu. Dombanya bagus kalau menurut Om Charlie. Akhirnya Om Charlie mendekatilah dulu Om Andi. Om Charlie nanya ke Om Andi, Om Andi, domba kamu sih bagus loh, saya beli ya domba kamu. Saya beli dengan harga 5 juta deh kalau gitu. Kemudian Om Andi berpikir, jual enggak gitu. Terus dia itu Om Andi ingat lagi waktu dia beli domba itu harganya 2 juta waktu di pasar. Berarti kalau misalkan dia jual domba itu ke Om Charlie seharga 5 juta, berarti untungnya berapa Om Tante? 3 juta ya, 3 juta ya untungnya ya. Nah 3 juta, oke. Terus akhirnya Om Budi, wah lumayan ya untungnya 3 juta. Kemudian dia ngomong ke Om Charlie, oke Om Charlie, deal. Kalau gitu, ini saya serahkan dombanya. Kemudian Om Charlie pun menyerahkan sejumlah uang ke Om Andi, 5 juta. Nah, belum selesai sampai di situ aja, ternyata Om Charlie mendekati lagi Om Budi. Om Budi, domba kamu sih bagus loh, saya beli ya domba kamu.
5 juta juga harganya. Paling waktu kamu beli juga tadi harganya cuma 2 juta kan, mirip-mirip sama kayak Om Andi, antara 1,5 2,5 juta lah, 2 juta lah kira-kira gitu. Kemudian Om Budi berpikir, jual enggak gitu kan. Terus udah itu tiba-tiba Om Budi ngomong, enggak saya jual. Terus Om Cari nanya, loh kenapa enggak dijual? Lumayan loh, untungnya 3 jutaan gitu kan, lumayan gitu. Orang saya mau ternak domba kok, kata Om Budi. Nah, lalu yang terjadi di hari-hari selanjutnya adalah, yang dilakukan Om Adi adalah dia bolak-balik pergi ke pasar. Dia cari lagi domba yang lebih murah, kemudian dia cari si Om Charlie dombanya, jual dombanya gitu kan. Atau mungkin dia dapat domba yang agak lebih mahal sedikit gitu ya, dia jual lebih mahal lagi sama si Om Charlie. Itu terus yang dilakukan sama si Om Adi, bolak-balik pasar terus. Nah, lalu apa yang dilakukan sama si Om Budi? Yang dilakukan sama Om Budi adalah Om Budi membawa anak dombanya pulang ke rumah, kemudian dia pelihara, dia kasih makan. Nah, setelah dikasih makan, anak dombanya tumbuh besar. Nah, ketika tumbuh besar, mulailah anak dombanya punya bulu domba ya. Bulu dombanya lebat, bulu dombanya digunting, kemudian bulu dombanya dijual sama Om Budi. Om Budi dapatlah keuntungan dari bulu domba. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Lagi-lagi Om Budi kasih makan anak dombanya. Kali ini anak dombanya bisa semakin tumbuh besar lagi. Oke. Kenapa ini? Sebentar ya Tante ya. Oh, jadi pagi 10.30. Oh, 10.30. Oke. Ya, kita lanjut ya. Ya, kemudian tadi sampai mana ceritanya? Oh iya, itu udah dikasih makan dombanya ya kan. Pertama kan hasil bulu domba, kemudian nggak selesai sampai situ aja. Om Budi kasih makan lagi anak dombanya itu. Sekarang dombanya itu tumbuh besar lagi, kali ini bisa beranak dan menghasilkan susu domba. Nah, anak dan susu dombanya inilah yang dijual sama si Om Budi gitu. Dan lagi-lagi Om Budi dapat keuntungan dari hasil penjualan anak domba dan susu dombanya. Nah, dari sini Om Tante sebenarnya kita bisa lihat ya, Om Adi dan Om Budi ini adalah gambaran dari trader dan investor. Bisa tebak yang mana yang trader, yang mana yang investor? Yang trader yang mana Om Tante? Om Adi atau Om Budi? Om Andi ya, yang trader ya. Sedangkan yang investor adalah si Om Budi. Nah, terus kalau kita mau perinci lagi, sebenarnya ada apa aja sih perbedaan antara trader dan investor? Nah, mungkin kalau anak rangkum ada 3+1 ya Om Tante ya perbedaannya. Oke, perbedaan yang pertama adalah dari rentang waktu transaksi Om Tante. Yang namanya trader itu biasa atau pedagang kayak Om Adi itu rentang waktu transaksinya pendek. Jadi dia beli dan jualnya cukup sering, dan rentang waktu transaksinya cepat ya. Maksudnya dalam waktu pendek itu dia jual dan beli gitu kan. Seberapa pendeknya biasa relatif ya. Kalau misalkan di pasar modal itu yang namanya trader biasa kurang dari 1 tahun. Kemudian kalau dari si Om Budi, biasanya rentang waktu transaksinya itu relatif panjang, dan biasa dia beli untuk disimpan dulu gitu, nggak langsung dijual. Itu dari perbedaan pertama, dari rentang waktu. Kemudian adalah dari jenis keuntungan ya. Yang namanya pedagang kayak Om Adi itu pedagang domba, dia dapat keuntungan dari selisih harga jual dan beli. Sedangkan kalau si Om Budi dapat keuntungan bukan dari hasil selisih jual dan beli, tapi dari produk turunannya dari si asetnya dia. Nah, begitu juga di pasar modal Tante. Yang namanya trader atau pedagang itu dapat keuntungan dari hasil selisih harga jual dan beli sahamnya gitu ya, atau kita sebut dengan istilah bahasa kerennya adalah capital gain. Kemudian kalau misalkan si investor, dia dapat keuntungan dari dividend gain ya. Dividen gain. Jadi bisa juga sih seorang investor dapat keuntungan dari capital gain, tapi itu bukan fokus utamanya dia, seperti itu. Tapi dari dividen gain. Kemudian itu yang kedua ya tadi ya. Yang ketiga adalah perbedaannya dari bagaimana cara si trader dan investor memperoleh keuntungan, proses memperoleh keuntungannya. Oke, yang namanya pedagang kayak Om Andi dan pedagang ya, Om Andi atau trader pasar modal gitu, tidak akan pernah mendapatkan keuntungan capital gain dalam jangka pendek tanpa pengorbanan aset. Ini ciri yang cukup mencolok ya Om Tante ya. Jadi seorang trader itu nggak akan pernah dapat keuntungan tanpa dia mengorbankan asetnya. Satu-satunya cara buat seorang trader atau pedagang mendapatkan keuntungan adalah dia menjual asetnya. Tanpa ada menjual aset, tanpa ada pengorbanan aset, dia nggak akan pernah dapat keuntungan atau dapat capital gain. Nah, seorang investor itu agak sedikit berbeda Om Tante. Mereka bisa dapat keuntungan tanpa harus mengorbankan aset gitu. Atau misalkan kayak itu ya, kalau investor bisa mendapat keuntungan dengan mengorbankan aset, bisa. Tanpa mengorbankan aset bisa nggak? Bisa juga, seperti itu.
Itu investor. Nah, itu 3. Kemudian kita sambil yang keempat adalah dari cara pengambilan keputusannya. Cara pengambilan keputusannya yang namanya trader atau pedagang itu mengambil keputusan berdasarkan informasi harga dan volume atau harga dan quantity ya. Price and volume. Nah, sedangkan kalau misalkan investor itu dia mengambil keputusan berdasarkan value and quality ya. Value and quality itu ya tergantung nilainya berapa, tergantung kualitasnya bagaimana. Jadi seorang investor itu memperhatikan sekali kualitas asetnya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ini harga dan volume itu adalah ilmu analisis teknikal disebutnya. Sedangkan ilmu yang pelajari tentang kualitas dan value itu adalah analisis fundamental, seperti itu. Jadi kalau kita rekap ya Tante ya. Rekapannya adalah kita coba sama-sama bahas kembali perbedaan antara trader dan investor. Yang pertama dari jangka waktu transaksinya. Yang namanya trader jangka waktu transaksinya pendek-pendek, sedangkan investor jangka waktu transaksinya cenderung panjang-panjang. Ini ya, beli untuk disimpan dalam waktu yang cukup panjang. Itu dari jangka waktu. Kedua adalah dari jenis keuntungan. Yang namanya trader dapat keuntungan dari capital gain, yang namanya investor bisa dari capital gain juga, tapi bisa juga dari dividend gain. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mendapatkan keuntungannya? Yang namanya trader baru akan mendapatkan keuntungan kalau dia mengorbankan asetnya. Yang namanya investor bisa mendapatkan keuntungan tanpa harus mengorbankan asetnya. Yang keempat adalah yang namanya trader itu menggunakan analisis harga dan volume ya. Price and volume, price and quantity, atau kita sebut dengan analisis teknikal. Sedangkan yang namanya investor itu adalah dia pengambilan keputusannya berdasarkan value and quality ya, nilai dan kualitas, atau kita sebut juga dengan analisis fundamental. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang analisis fundamental. Kita akan mulai materinya ya. Kita coba aku buka share screen dulu. Ini dia. Ya. Sip. Yuk kita mulai ya Tante. Simple Basic Investing. Nah, ini ada beberapa bagian, total ada 3 bagian besar Om Tante. Bagian pertama kita akan belajar tentang sumber-sumber informasi analisis fundamental. Kemudian bagian kedua kita akan belajar laporan keuangan versi yang tahunannya atau full year. Ketiga kita akan belajar tentang rasio keuangan. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya, sumber-sumber informasi analisis fundamental. Kenapa sih seorang investor butuh sumber-sumber analisis ya? Sumber-sumber informasi ya Om Tante, karena lewat sumber-sumber informasi inilah kita bisa dapat informasi ya yang spesifik tentang perusahaan. Nah, masalahnya Om Tante, biasanya kalau kita dapat sembarangan informasinya kan kita nggak tahu apakah itu beneran fakta atau opini gitu ya. Nah, oleh karena itu kita butuh sumber-sumber informasi yang valid. Nah, ada apa aja sih sumber-sumber informasi untuk analisis fundamental? Nah, kita bisa dapat sumber informasi berupa prospektus, berupa press release, public expose, ringkasan kinerja emiten, laporan keuangan interim, dan laporan tahunan. Nah, 6 sumber informasi ini kita bisa dapatkan lagi di idx.co.id. Selain 6 ini juga kita mungkin bisa dapat informasi dari lainnya Om Tante ya. Misalnya dari contohnya berita. Entah kalau Om Tante suka baca koran gitu ya, mungkin Om Tante punya ini media sendiri kayak koran, media informasi gitu yang terpercaya. Misalkan percaya apa bacanya, Kompas misalkan, atau apa banyak lah ya majalah-majalah investor seperti itu. Boleh. Nah, ini kita bahas yang 6 dulu ya Tante ya. Dan semua laporan ini kita dapat dari www.idx.co.id. Untuk selanjutnya www.idx.co.id kita kasih lambang bintang ya. Oke, kita bahas satu-satu dari prospektus dulu. Prospektus itu apa sih? Prospektus itu adalah informasi tertulis profil dari suatu perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering. Di dalamnya juga ada informasi tentang tujuan penggunaan dana IPO, apakah untuk keperluan ekspansi perusahaan atau pembayaran utang. Sebenarnya sih prospektus ini Om Tante, jadi dari ini ya, dari initial public offering-nya dulu ya. Jadi tiap perusahaan yang ceritanya dia belum jadi perusahaan terbuka ya Om Tante, misalkan ada suatu usaha cuci mobil. Usaha cuci mobilnya ini dia butuh dana tambahan untuk ekspansi usahanya. Nah, biasa punya beberapa alternatif. Contohnya dia bisa pinjam uang ke bank ya, seperti itu. Kemudian atau dia pinjam uang ke sesama rekan pebisnisnya juga bisa. Nah, tapi salah satu caranya dia juga bisa initial public offering. Dia bisa ke bursa efek untuk jual sebagian kepemilikan perusahaannya. Nah, ketika dia mau jual, dia harus diwajibkan untuk membuat prospektus.
Prospektus ini isinya kayak informasi tentang perusahaan ya. Nanti kita lihat sama-sama. Dan biasanya tujuan dananya biasa mereka gunakan untuk apa? Keperluan ekspansi, usaha perusahaan, ataupun pembayaran utang. Selain itu biasanya juga ada informasi-informasi lain. Nanti Om Ryan mungkin akan lebih cerita lebih lengkap. IPO itu sebenarnya ada banyak motifnya ya. Mulai dari supaya kelihatan keren, sudah sampai bagi harta warisan dan lain-lain. Itu di biasa Om Ryan akan jelaskan. Nah, next. Bagaimana cara mengakses prospektus? Caranya adalah ke www.idx.co.id, kemudian perusahaan tercatat, terus klik prospektus. Yuk, sama-sama yuk Om Tante boleh sama-sama praktek juga. Buka browsernya, kemudian ke www.idx.co.id. Oke. Setelah itu Om Tante bisa klik perusahaan tercatat. Perusahaan tercatat ada di sisi sini ya, atas sini, menu atas sini, perusahaan tercatat. Setelah itu ke prospektus. Prospektus ada di sisi sebelah kanan sini. Boleh diklik. Nah, kita bisa lihat nih Om Tante, mau lihat prospektus yang tahun berapa ya. Ini prospektus perusahaan-perusahaan yang lalu pun dari 2017 ada ya. Tapi kita coba pakai pilih yang 2020 ya, yang terbaru. Kemudian klik cari. Dan ini sekarang kita udah di sini. Kita coba sama-sama lihat ini ya. Ini IPO atau pencatatan perdana saham PT Prima Globalindo Logistik atau kode sahamnya PPGL. Dia tercatat di bursa tanggal 20 Juli 2020. Wah, ini masih baru ya. Yuk kita lihat sama-sama prospektusnya. Klik. Nah, di sini kita bisa lihat informasi-informasinya. Oh, nama perusahaannya adalah PT Prima Globalindo Logistik. Dia ini bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi. Kemudian kantornya ada di ini Jakarta Utara. Kemudian ini juga kita bisa lihat ada emailnya ya, websitenya juga kita bisa kunjungi. Kemudian setelah itu kita bisa lihat lagi, ini ada penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek. Jadi gini Om Tante, kalau misalkan perusahaan mau melantai ke bursa, si perusahaan kayak contohnya tadi ya, perusahaan cuci mobil itu dia nggak bisa datang ke bursa, Pak saya mau jual saham saya, itu nggak bisa. Jadi ada satu lembaga lagi, ada satu perusahaan lagi namanya penjamin pelaksana emisi efek dan penjaminan emisi efek, atau kalau bahasa Inggrisnya underwriter disebutnya ya. Nah, underwriter inilah yang akan membantu proses penjualan saham si emiten atau si perusahaan ya. Emiten itu adalah bahasa resminya dari perusahaan di bursa. Seperti itu. Nah, yuk kita lihat lagi di bawah-bawahnya. Nah, ini segala informasi tentang perusahaan untuk awal-awal kita bisa lihat dari sini. Kita langsung lihat ke daftar isinya. Nah, kita bisa lihat di sini ada nih, ini ya, pengumuman dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Dana yang mau dipakai buat apa? Kemudian ada informasi tentang keterangan tentang perseroan. Terus ada nggak dia punya tentang entitas anak atau perusahaan anaknya. Kemudian bagaimana tata kelola perusahaannya. Nah, kita bisa istilahnya kenalan dengan perusahaan ini dari prospektusnya ya, karena dia kan baru ini ya melantai di bursa. Nah, kemudian dia juga ada tulis nih kebijakan dividennya seperti apa. Nah, kita mau langsung lihat yang ini ya Om Tante ya. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Itu ada di halaman 12. Oke, daripada capek-capek scroll, kita langsung control find aja biar bisa langsung ke page-nya. Nah, ini dia. Oke. Penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum. Nah, kita bisa lihat nih, ternyata mau dia pakai untuk apa nih? Dia mau jual sahamnya, dia mau pakai untuk apa? Nah, di sini ada keterangan penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini seluruhnya setelah dikurangi biaya-biaya terkait emisi efek akan digunakan untuk modal kerja. Oh, ternyata dia butuh modal untuk operasionalnya, termasuk tidak terbatas pada biaya-biaya terkait pengurusan jasa transportasi yang meliputi biaya internasional pengangkutan laut, international ocean freight, biaya pelabuhan negara tujuan, port of destination charge, biaya lifting, bongkar muat di depot peti kemas dan pelabuhan dengan alokasi sebagai berikut. Nah, ini dia ditulis nih, sekitar 81,88%-nya akan digunakan untuk biaya-biaya terkait jasa pengurusan transportasi ekspor. Kemudian 12,24%-nya akan digunakan untuk apa lagi nih? Pengangkutan ekspor dan so on and so on and so on dan bla bla blanya ya di sini ya. Nah, seperti itu. Itu sekilas tentang prospektus.
Next, kita kembali dulu. Jadi untuk prospektus ini Om Tante, ya itu ya, untuk kadang juga ada juga mereka yang untuk pembayaran utang. Jadi ceritanya perusahaannya punya utang cukup banyak, jadi akhirnya dia putuskan untuk pendanaannya dia jual sahamnya. Ketika sahamnya sudah terjual, uangnya mau dipakai untuk bayar utang. Itu juga seperti itu bisa. Nah, kira-kira kalau Om Tante ditanya, mau pilih yang mana nih Om Tante? Kalau disuruh pilih, lebih tertarik perusahaan yang jual sahamnya ke Om Tante karena alasan keperluan ekspansi atau untuk alasan keperluan pembayaran utang? Ekspansi ya Om Tante ya, mungkin ekspansi akan kelihatan lebih menarik gitu ya. Tapi pembayaran utang pun kadang juga tidak terlalu buruk Om Tante. Ada kalanya suatu perusahaan terlalu banyak hutang, akibatnya keuntungannya juga banyak tergerus. Nah, andaikan kalau hutangnya itu dikurangin, nah mungkin keuntungannya bisa lebih besar lagi seperti itu. Jadi tidak serta-merta ketika alasan dia untuk pembayaran utang itu selalu buruk gitu ya Om Tante ya. Oke, next kita lanjut ke press release. Press release itu apa sih? Press release ada informasi-informasi resmi dari perusahaan yang terkait. Nah, jadi kalau misalnya Om Tante sering kali dengar tuh perusahaan A mengakuisisi perusahaan B gitu kan. Itu dari grup-grup Telegram atau dari grup WA gitu ya, atau bisikan-bisikan dari orang lain gitu kan, yang kita nggak tahu itu valid atau nggak, bener nggak sih gitu. Nah, sering kali kadang untuk memvalidasi atau resmi gitu ya, beritanya resmi, si bursa biasanya udah kedengeran kayak gitu langsung harga sahamnya melonjak tinggi atau enggak turun jatuh sedalam-dalamnya kayak gitu kan. Nah, biasanya dari bursa efek akan ngomong ke emitennya, akan ngomong ke perusahaan TBK-nya, perusahaan terbukanya, perusahaan, bener nggak kalian mengakuisisi perusahaan ini gitu kan, kenapa harga saham kalian melonjak seperti tinggi ini, dan katanya kamu ada mengakuisisi, apa benar atau enggak gitu. Nah, perusahaan akan mengkonfirmasi ke bursa efek dan akan dibilang ya udah, bursa efek kan ngomong ke perusahaan itu, kamu buat press release-nya ya gitu. Jadi itu tuh informasi resmi dari perusahaan, benar atau enggak dia melakukan ekspansi, dia melakukan akuisisi dan lain-lain. Yuk kita langsung aja lihat press release bentuknya gimana. Kita ke idx.co.id, perusahaan tercatat, keterbukaan informasi, jenisnya pilihan saham, kemudian masukkan kode saham dan kata kunci press release. Yuk sama-sama ke browsernya. Ini kita close dulu. Kita close perusahaan tercatat ya, masih sama yang tadi ya, menunya perusahaan tercatat, kemudian keterbukaan informasi kita klik, kemudian jenisnya kita pilih saham, kode sahamnya coba kita cari apa ya, ICBP coba ya, ICBP, kemudian kata kuncinya kita masukkan press release. Kemudian kalau Om Tante mau press release-nya di rentang waktu tertentu, silakan, boleh ini diatur juga. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Setelah itu klik cari. Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita coba cari yang lain. Apa? Pakuan, coba ada nggak? Pakuan, press release, klik cari. Juga nggak ada. Apa ini ya yang ada? Kemarin sempat cari apa ya? PTBA, coba PTBA ada nggak? PTBA, klik cari. Nah, ada ya. Nih PTBA. Ini laporannya per 30 April 2020. Ini yang masih hangat nih ya. Laporan informasi atau fakta material press release laba usaha PTBA tembus 1 triliun di tengah pandemi COVID-19 dan melemahnya harga serta permintaan batubara. Kita bisa klik yang di bawahnya nih Om Tante ya, yang PTBA laporan informasi dan fakta material. Klik. Nah, ini dia. Ini adalah informasi resmi dari bursa. Ini diceritain nih. Laba usaha PTBA tembus 1 triliun di tengah pandemi Covid. PT Bukit Asa mencatatkan peningkatan penjualan batubara di sepanjang triwulan pertama 2020 sebesar 2,1% atau naik dari 6,6 juta ton menjadi 6,8 juta ton bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, ini kita bisa baca semua nih Om Tante nih. Dan ini adalah berita resmi yang dikeluarkan sama si perusahaan dan dipublishnya di Bursa Efek. Termasuk dia ada project-projectnya juga dia ceritain ya. Nah, di bawah sini juga ada keterangan sekretaris perusahaan. Sekretaris perusahaannya namanya Bapak Hadis Surya Palapa. Seperti itu. Ini cerita tentang ini ya, press release. Seperti itu ya. Yuk kita lanjut lagi ya.
Informasi selanjutnya adalah public expose. Public expose itu apa sih, Om Tante? Public expose adalah informasi pemaparan umum untuk menjelaskan kinerja perusahaan kepada umum atau publik. Jadi gini Om Tante, kadang kala kita nih misalnya ceritanya lagi mau ngincer investasi di suatu perusahaan A. Nah, masalah kan kadang kalau kita mau investasi kita mau tahu dulu dong, ini perusahaan kita mau kenal dulu dong perusahaan itu gimana. Nah, caranya adalah kita bisa dengan datang ke RUPS-nya atau rapat umum pemegang sahamnya. Masalahnya kendalanya kalau misalkan kita belum punya sahamnya, justru kita belum punya sahamnya dan kita pengen tahu dulu perusahaannya, otomatis kita nggak bisa datang ke RUPS-nya. Karena syarat untuk datang ke RUPS minimal tuh punya 1 lot saham. Itu udah bisa datang ke RUPS. Nah, kemudian cara kedua bisa juga dengan cara public expose ini Om Tante ya. Jadi seringkali setiap perusahaan ini melakukan public expose. Mereka menggelar acara kayak apa ya, meeting atau kayak meeting lah ya, meeting pertemuan gitu. Di mana di meeting itu bisa ketemu, ada di situ ada banyak orang yang nggak punya saham si perusahaan A itu pun bisa datang ke situ dan ikut tanya-tanya. Dan di meeting itu pun bisa didatengin ada direkturnya ya. Kemudian ada corporate secretary atau sekretaris perusahaannya. Nah, kita bisa mau tanya apapun di situ bisa gitu. Dan waktunya biasanya nggak panjang sih, mereka paling berapa 1 jam gitu ya pertemuannya. Dan biasa ada di Bursa Efek. Nah, itu bisa dicari informasinya kapan jadwal public expose-nya. Nah, kita bisa akses public expose caranya ke idx.co.id, perusahaan tercatat, keterbukaan informasi, jenisnya saham, kode saham, kemudian kata kuncinya adalah public expose. Yuk, kita coba ya. Ke idx.co.id, ini udah ya. Kemudian perusahaan tercatat, ini sudah. Keterbukaan informasi, nanti akan masuk lagi ke sini. Jenisnya pilih yang saham. Kode sahamnya silakan Om Tante mau pilih apa? Aku coba ICBP lagi deh. Kemudian di sini kata kuncinya adalah public expose. Kemudian klik cari. Nah, ini ada nih Om Tante. Ini ya. Oh, ini tapi 2019. Oke lah, ini yang terbaru ya. 26 Agustus 2019 laporan hasil public expose-nya. Kita lihat dulu lampiran yang pertama. Nah, ini ada ininya ya. Daftar pesertanya yang hadir. Ini ada Bapak B nih, Bapak Hariman ya. Dan lain-lain. Ini banyak sekali. Biasanya juga ada daftar hadir untuk pers atau dari wartawan ya. Kita coba lihat lagi lampiran keduanya. Daftar hadir media. Ya, nah ini yang para wartawan. Dari media apa, kemudian ada emailnya juga ya. Kemudian kita lihat lagi lampiran yang ketiga. Nah, ini adalah ringkasan pertanyaan dan jawaban. Jadi biasanya si corporate secretary-nya itu akan nulisin Om Tante ada pertanyaan. Contohnya dari Bapak Hendra. Bapak Hendra ini adalah investor retail. Dia punya pertanyaan. Produk-produk ICBP menggunakan kemasan berbahan dasar plastik. Apakah Perseroan memiliki program CSR untuk menerima masyarakat yang ingin menjual kemasan bekas tersebut? Kemudian ini dijawab nih sama manajemennya dari Indofood gitu ya. Ini ada berapa banyak nih? Biasanya lumayan. Oh, ini bahkan ada yang tanya, berapa batasan konsumsi mie instan per harinya? Mengingat produk mie instan Perseroan telah diekspor ke lebih dari 60 negara, produk-produk tersebut telah memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku di Indonesia maupun internasional. Selain telah memenuhi sertifikasi halal, GMP, dan ISO. Tidak ada batasan konsumsi Indomie per harinya. Waduh, selamat Om Tante yang doyan makan Indomie ya. Ini katanya tidak ada batasan konsumsi Indomie per harinya ya. Oke, ajar pokoknya mulai sekarang ya. Pagi Indomie, siang makan lagi Indomie, malam makan lagi Indomie, tengah malam ngemilnya Indomie lagi ya. Hati-hati rambutnya nanti keriting, oke? Seperti itu. Ini juga ada pertanyaannya nih. Nah, sometimes ya Om Tante ya, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih gak terpikir sama kita Om Tante, tapi terpikir sama orang lain. Dan setelah kita baca pertanyaan ini, oh iya bener juga ya. Dengan kita lihat, oh iya, kayak contohnya nih Om Tante ya. Contohnya pertanyaan yang pertama tadi. Produk-produk ICBP menggunakan kemasan berbahan dasar plastik. Apakah Perseroan memiliki program CSR untuk menerima masyarakat yang ingin menjual kemasan bekas tersebut? Kemudian dijawab, ICBP bersama-sama dengan Indofood dan perusahaan lainnya yang tergabung dalam Packaging and Recycling Association for Indonesia Sustainable Environment atau PRAIS secara proaktif mencari solusi terbaik untuk mengurangi dampak sampah kemasan terhadap lingkungan. Perseroan juga terus membangun bank sampah di sejumlah kota melalui program ini.
perseroan juga berupaya mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga. Oke, berarti secara tidak langsung ya Om Tante ya, ini kita bisa simpulkan ternyata ICBP ini nggak cuman perusahaan yang cari untung doang, tapi perusahaan juga yang peduli lingkungan ya. Contohnya dia membangun bak sampah ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini mungkin kelihatannya sepele ya Om Tante, tapi setelah kalau kita teliti, oh ya ternyata perusahaan ini nggak cuma cari untung, tapi memang punya itikat baik juga untuk ini ya, menjaga lingkungan untuk tetap terjaga dari sampah-sampah plastik seperti itu. Oke. Banyak hal-hal lainnya Om Tante bisa baca dari sini. Oke. Next, kita lanjut. Ringkasan kinerja emiten. Ringkasan kinerja emiten itu apa sih? Ringkasan kinerja emiten adalah informasi singkat tentang kinerja emiten yang meliputi informasi sektor, subsektor, jumlah lembar saham, harga penutupan, market capitalization, pemegang saham, historis dividen, dan lain-lain. Nah, ini ringkasan kinerja emiten ini Om Tante ya. Bener-bener ringkasan sih Om Tante. Kita bisa ngeliat ini kayak rangkuman. Jadi kadang nggak perlu buka laporan tahunan sampai beberapa tahun ke belakang untuk melihat laporan keuangannya, tapi dari ringkasan ini kita bisa lihat sumber informasi ini mungkin singkat tapi padat sekali Om Tante ya. Yuk kita coba lihat langsung ya. Cara aksesnya adalah idx.co.id, data pasar, laporan statistik, ringkasan performa perusahaan tercatat, search by kode saham. Lalu klik cari. Yuk sama-sama ya. Ke browsernya lagi. Kemudian data pasar ada di sebelah kiri atas ini, kemudian laporan statistik yang ini, kemudian ringkasan performa perusahaan tercatat. Kita klik, nanti akan munculnya seperti ini. Kita mau cari misalkan apa, ICBP lagi, ICBP, ayo yang doyan Indomie silahkan, semangat ICBP. Kemudian klik cari, udah. Kemudian di bawah sini kita bisa klik unduh. Nah, ini cuma 3 lembar sih Om Tante, tapi padat sekali isinya. Yuk, mari kita lihat. Di sini kita dapat informasi kode saham. Kemudian ada nama perusahaan. Kemudian ada, oh ini adalah laporan edisi Januari 2019. Mungkin maksudnya 2020 kali ya. Oke. Kemudian di sini ada industri sektor. Di sini ada mainboard ya, atau papan utama. Jadi buat Om Tante, informasi tambahan mungkin ada yang udah tahu juga tentang ini. Jadi di Bursa Efek itu perusahaan dikelompokkan jadi 3 Om Tante. Ada yang namanya papan utama, ada yang namanya papan pengembangan, ada yang namanya papan akselerasi, dan yang terakhir adalah tidak punya papan gitu ya. Oh bukan ya, enggak ya, cuma 3 ya Om Tante ya. Papan utama, papan pengembangan, dan papan akselerasi gitu ya. Nah, yang membedakan ketiganya ini adalah biasanya dari besarnya aset sih, kayak gitu ya. Oke, nah kebetulan si ICBP ini termasuk ke dalam kelompok yang papan utama. Kemudian di bawahnya kita dapat informasi lagi ya, industri sektor. Oh, ternyata Indofood ini dia di sektor industri, consumer good industry gitu ya. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin belum tahu, di Indonesia itu tiap kali perusahaan mau listing di Bursa Efek, mereka akan dikelompokkan ke suatu sektor tertentu. Di Indonesia itu ada 9 pengelompokan sektor Om Tante ya. Ada contohnya agriculture, basic industry, consumer goods ya. Kemudian itu ada finance, infrastruktur, ada mining, ada industri lainnya ya. Kemudian ada 2 lagi apa ya, aku nggak, properti. Kemudian satu lagi apa ya, lupa deh. Pokoknya ada 9 ya Om Tante ya. Nah kebetulan si Indofood ini termasuk kelompok yang consumer goods atau industri gitu. Kemudian subsektornya si Indofood ini termasuk subsektor yang food and beverage gitu. Jadi di dalam sektor itu Om Tante itu akan dikelompokkan lagi. Kebetulan kalau si Indofood ini adalah food and beverage, industri yang bergerak di produksi makanan dan minuman gitu ya Om Tante. Nah, sebenarnya consumer good itu ada banyak Om Tante. Kalau dikelompokkan ada yang makanan dan minuman ya. Kosmetik juga termasuk ini, consumer goods. Farmasi juga termasuk consumer goods ya, termasuk dalam sektor consumer goods gitu. Jadi kayak food and beverage, farmasi, dan tadi kosmetik itu adalah bagian dari subsektor. Oke. Kemudian di sini kita juga ada informasi tentang listed share. Listed share ini adalah informasi tentang lembar saham ya. Lembar sahamnya dari si ICBP. Kemudian di sini ada market capitalization. Market capitalization ini apa sih? Market capitalization ini adalah angka market capitalization ini diperoleh dari jumlah lembar saham yang ini ya, dikali dengan harga saham ICBP di Januari 2019
dapatlah market capitalization. Jadi kalau Om Tante mau mengakuisisi ICBP seluruhnya, Om Tante cukup mengeluarkan uang 125 triliun 657 miliar 58.700.000 rupiah saja gitu ya Om Tante ya. Murah kok ya. Tinggal pencet aja tombol buy-nya, oke? Itu market capitalization ya. Nah, kadang kenapa kita butuh tahu market capitalization Om Tante? Kadang market capitalization ini juga jadi acuan singkat, acuan screening sederhana seberapa besar suatu perusahaan gitu. Jadi kita bisa lihat market capitalization-nya. Oke. Kemudian geser ke bawah sini ada company history. Ini ada dia tanggal berdirinya 2 September 2009. Kemudian listingnya di Bursa Efek tanggal 7 Oktober 2010 nih. Ini ada underwriter-nya ya. Yang tadi masih ingat yang Tante ya, penjamin emisi efek yang proses membantu si ICBP bisa menjual sahamnya di Bursa Efek. Kemudian juga ada sekuritas yang membantunya. Kemudian ini nama-nama komisarisnya, ada yang ini ya dikasih tanda bintang, ini artinya komisaris independen. Ini nama-nama direkturnya ada 8 orang. Ini ada komite auditnya. Kadang komite audit ini dimasukin, kadang enggak gitu ya. Nah, kemudian ada corporate secretary-nya. Corporate secretary-nya Bapak Gideon Aputro. Nah, Bapak Gideon Aputro ini apa namanya? Berarti ini corporate secretary sangat penting sekali Om Tante buat kita, karena kenapa? Corporate secretary inilah yang kadang keep in touch sama investor. Jadi kayak misalkan ya Om Tante ya, kayak tadi kan sebenarnya kita bisa dapat informasi itu dari suatu perusahaan, kita bisa dapat informasi dari RUPS-nya, dari public expose-nya, atau ada satu cara lagi Om Tante sebenarnya, dari corporate secretary-nya. Dari corporate secretary itu kita bisa tanya-tanya Om Tante. Misalkan kita baca laporan keuangan, ada bagian yang kurang jelas, kita bisa tanya Korsek istilahnya ya, disingkatnya Korsek, corporate secretary. Atau mungkin kita dengar berita isu di luar tentang perusahaan ini dan kita pengen tahu kebenarannya, bisa juga kita email ke Korseknya. Nah, alamat email Korseknya ada di mana? Biasanya ada di bawah sini nih Om Tante. Nah, nih, corporate@icbp.indofood.co.id atau ke gideon@putro@icbp.indofood.co.id ya. Kemudian next kita lihat juga di sini. Nah, ini ada shareholder, ada informasi tentang pemegang sahamnya per Desember 2018. Ternyata saham ICBP ini 80%-nya 80% lembar sahamnya itu dipegang oleh Indofood Sukses Makmur ya. Kemudian publik atau orang-orang yang punya sahamnya tapi kurang dari 5%, kayak saya gini gitu ya, yang retail itu masuknya ke publik ya Om Tante ya. Nah, kalau Om Tante mau namanya tercantum di sini pun boleh. Om Tante cukup menguasai 5% dari total lembar saham ini, maka pada laporan selanjutnya nomor 3 ini akan muncul nama Om Tante di sini ya. 5,1% aja Om Tante ya, maka akan muncul nih nama Om Tante di sini nih, di ringkasan emiten selanjutnya nih. Oke? Boleh lah biar terkenal sedikit gitu ya, masuk headline kayak gitu kan. Jadi kan kayak artis gitu ya. Oke. Terus ada juga informasi tentang dividennya nih Om Tante. Ternyata ICBP itu pernah bagiin dividen Om Tante ya. Nah, kita lihat dulu di sini ada tahunnya ya, tahun pembagian dividennya. Nah, di sini nih Om Tante, ini ada yang namanya bonus share, ada yang namanya cash dividend. Kalau mungkin kita selama ini kan kenalnya adalah dividen dalam bentuk cash Om Tante ya. Misalnya contohnya ICBP membagikan dividen 58 rupiah per lembar saham misalnya ya. Nah, itu berarti cash gitu. Tapi tahukah Om Tante sebenarnya dividen itu tidak selalu dalam bentuk cash. Ada kalanya perusahaan mengeluarkan kebijakan atau persetujuan dari RUPS, dividennya tidak dalam bentuk cash tapi dikasih saham lagi, alias atau disebutnya bonus share gitu ya. Itu ada kalanya ada kebijakan seperti itu. Nah, tapi kebetulan kalau yang ini dicatatkan di sini, si ICBP membagikan dividennya dalam bentuk cash ya. Contohnya ini. Kemudian kumdet. Kumdet itu apa sih? Kumdet itu adalah tanggal di mana ketika seorang investor masih memegang saham ICBP tersebut, dia berhak mendapatkan dividen dari si ICBP. Contoh, di tahun 2018 ICBP membagikan dividen Rp58 per lembar saham. Bagi siapa saja investor yang memegang saham ICBP hingga tanggal 5 November 2018, dia berhak dapat dividen. Ini tidak dijual ya Tante ya. Ketika 5 November 2018 tidak dijual, dia harus pegang terus nih. Pokoknya sampai jam 5 November, sampai ganti hari keesokan harinya, itu dia baru berhak dapat dividen. Nah,
habis cum-date ada yang namanya ex-date. Ex-date ini apa, Om Tante? Ex-date adalah bagi setiap investor yang memegang atau baru memegang saham ICBP di tanggal 6 November, dia sudah tidak berhak lagi atas dividen Rp58 per lembar saham. Nah, biasanya jarak antara cum-date dan ex-date ini cuma sehari-sehari kerja nih. Sehari-sehari kerja aja. Nah, inilah yang seringkali terjadi, Om Tante ya. Kalau Om Tante perhatikan, ada suatu perusahaan dia diberitakan bahwa dia mau bagi dividen. Nah, itu banyak ada istilahnya, bahasa gaulnya di pasar modal, dividen hunter, Om Tante. Dividen hunter ini adalah orang-orang yang beli saham itu cuma pengen dapat dividennya gitu. Nah, akhirnya mereka berlomba-lomba mengakumulasi sahamnya sebelum 5 November. Mereka beli saham ICBP sebelum 5 November demi mendapat Rp58 per lembar saham dividennya. Nah, setelah itu di tanggal 6 Desembernya, karena mereka 5 Novembernya sudah lewat, masuk ke 6 November, mereka ramai-ramai menjual. Itulah akhirnya terjadi fenomena di mana menjelang pembagian dividen atau menjelang cum-date, harga saham itu punya kecenderungan naik. Karena itu ada istilah bahasa gaulnya di pasar modal dan dividen hunter itu. Tapi menjelang ex-date itu langsung mendadak, biasa harganya bisa drop. Kayak gitu. Apakah pasti sering terjadi? Tidak sering terjadi sih, Om Tante gitu, tapi relatif cukup sering terjadi. Om Tante boleh sambil perhatikan fenomena ini, cukup sering terjadi. Kayak contohnya kemarin PTBA kalau nggak salah ya. PTBA itu tiba-tiba ketika ex-date-nya ya lumayan lah ya, kayak ngedrop itu. Nah, habis itu ada juga namanya recording date. Recording date ini adalah tanggal pencatatan, Om Tante. Jadi Om Tante yang masih pegang saham ICBP sampai 5 November 2018 itu dicatat tuh nama-namanya siapa aja ya, dari sekuritas mana. Nah, setelah itu uang dividennya nanti itu akan ditransfer ke RDN ya, Om Tante ya. Om Tante kan ketika buka rekening saham atau buka rekening saham di sekuritas itu kan kita kan ada buka RDN juga kan, rekening dana nasabah atau RDI, rekening dana investor. Nah, itu nanti akan ditransfer uang dari dividennya itu ke RDI atau RDN di tanggal 28 November 2018. Seperti itu. Kemudian di sini juga ada keterangan F dan I. F ini artinya singkatan dari final, I ini singkatan dari interim. Jadi begini, Om Tante, ada kalanya suatu perusahaan itu dia umumnya sih, Om Tante ya, 1 tahun beroperasi dulu, misalnya dari 2019 Januari sampai 2019 Desember sudah beroperasi 1 tahun, kemudian di tahun 2020-nya ada rapat biasanya kan, rapat RUPS. Di rapat RUPS itu baru biasa akan diinformasikan ini pembagian dividen ya, misalkan hasil keuntungan perusahaan, laba bersih perusahaan, berapa persen dibagikan dividen gitu kan. Nah, kalau misalkan pembagian dividennya adalah hasil dari operasional perusahaan selama 1 tahun penuh, keuntungan laba bersih perusahaan 1 tahun penuh, itu disebut F atau final gitu. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang cukup unik dan ini yang cukup menarik. Dia juga kadang bisa bagi dividen itu nggak nunggu 12 bulan 1 tahun perusahaan berjalan dulu gitu. Kadang tengah-tengah kuartal gitu ya, kuartal pertama, ntar kita belajar juga tentang kuartal 3 bulan pertama atau 6 bulan pertama, mereka memutuskan udah deh kita bagi dividen gitu kan. Itu namanya interim, berarti dividen interim. Jadi ada yang namanya dividen final, ada yang namanya dividen interim. Seperti itu. Nah, kebetulan ini si ICBP bagi interim. Salah satu contoh perusahaan yang menarik yang suka bagi interim juga ini biasanya Unilever. Unilever juga cukup sering ya, interimnya itu membagi. Oke, next ke bawah lagi ada issued history. Ini ya, rekam jejak dari pertama kali dia listing di bursa, terus ada ngalamin stock split juga ya, ini Om Tante ya. Stock split ini artinya pembagian saham, Om Tante. Jadi ada kalanya gini, Om Tante. Stock split itu disebut sebagai aksi korporasi. Beberapa perusahaan kayak contohnya Unilever di tahun 2019 kemarin memutuskan untuk melakukan stock split. Stock split itu sebenarnya apa sih? Stock split itu sebenarnya pemecahan saham, Tante. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk meliquidkan. Oke, maksudnya gimana? Jadi gini, Om Tante. Kadang kayak contohnya masih ingat Unilever kemarin mungkin masih di harga sekitar 40.000 sampai 50.000-an per lembar saham untuk beli saham Unilever. Nah, ada banyak mungkin orang-orang atau investor lain yang kepengen punya saham Unilever. Tapi karena harga satu lembarnya 50.000, kalau makan minimal pembelian 1 lot atau 100 lembar, butuh uang 5 juta, si investornya nggak sanggup. So, gimana supaya sanggup? Ya sudah, di stock split lah. Dimana mungkin tadinya 1 lembar sahamnya itu harganya 50, dianggaplah stock splitnya 1:5. Kalau 1:5 berarti 1 lembar saham yang lama itu akan satu lembar saham yang lama yang sudah dipegang investor itu akan berubah wujud jadi 5 lembar saham baru. Nah, tidak hanya berubah jumlah lembar sahamnya, tapi harganya juga akan ke split juga, Om Tante. Anggaplah tadi 1 lembar saham harganya adalah 50.000.
kalau misalkan 1:5 berarti satu lembar saham berubah jadi 5 lembar, kemudian 50 ribunya itu dibagi 5 juga. Artinya berarti satu lembar saham sekarang harganya sekitar 10 ribuan. Kayak gitu. Nah, lalu apa yang akan terjadi di pasar modal? Nah, ini dia Tante. Tadinya yang semula investor nggak sanggup beli satu lembar saham 50 ribu, sekarang satu lembar sahamnya cuma 10 ribu loh. Nah, akhirnya banyak orang yang mungkin lebih sanggup untuk membeli si saham Unilever tadi. Kayak gitu. Nah, akhirnya akan terjadi perdagangan. Seringnya aktifnya terjadi perdagangan itu disebut kita liquid ya. Kita sebut sahamnya liquid. Nah, seperti itu Om Tante, tujuan dari stock split ya. Oke, next. Ada stock split, ada reverse stock split. Kalau reverse stock split adalah kebalikan dari stock split ya Om Tante ya. Seperti itu. Oke, next. Kayak di sini informasi selanjutnya kita lihat ada trading activities. Trading activities ini adalah rekam jejak atau historis tentang pergerakan harga saham ICBP. Contohnya ya, ini bulan Januari tahun 2015, ICBP mencapai harga tertingginya di Rp16.050. Harga terendahnya di bulan Januari 2015 adalah Rp12.450 dan ditutup di harga Rp14.500 di akhir bulannya. Nah, saham ICBP diperdagangkan selama bulan Januari itu sebanyak 33.591 kali, Om Tante. Jadi terjadi jual beli sekali gitu kan. Nah, terjadi jual beli lagi berarti 2 kali, terjadi jual beli lagi terjadi berarti 3 kali dan seterusnya. Dan ini kalau di bulan Januari 2015 33.591 kali terjadi jual belinya. Oke. Kemudian 33.591 ini setara dengan berapa lembar saham nih di bulan Januari ini terjadi jual beli berapa saham. Di bulan Januari ternyata 2015 ini ada 90.954 ya Om Tante ya. Ini bukan 90.000 ya Om Tante ya. Karena di sini kan ada keterangannya 1000 share. 1000 share ini berarti harus dikali 1000 lagi. Kalau dikali 1000 berarti 90.954 lembar saham yang ditransaksikan di Januari 2015. 90.954 lembar saham ini setara dengan berapa juta atau berapa nilai transaksinya? Nah, setara dengan 1.243.010 juta ya. Ini bukan 1 juta ya Om Tante ya, karena di sini satuannya million ya Om Tante. Million berarti kita masih harus kasih kali dia 1 juta lagi kan. Kalau kali 1 juta berarti kan 1,2 T ya Om Tante ya. Kemudian terjadi di bulan Januari itu hari aktif bursanya ada selama 21 hari kerja. Seperti itu. Ini ya cara bacanya seperti ini, ke bawah-bawahnya pun sama. Kemudian kita bergeser sedikit ke kiri sini ada gambar grafik saham ICBP dari Januari 2015 sampai Januari 2019. Kita lihat kecenderungannya naik ya. Nah, kita geser ke bawahnya. Nah, ini juga gambar grafik saham ICBP, tapi kali ini dibandingkan Om Tante, dibandingkan dengan yang warna biru ini, yang warna abu-abu dulu ya. Warna abu-abu ini adalah IHSG atau indeks harga saham gabungan. Lalu dibandingkan lagi dengan Consumer Good Index ya. Yang warna biru ini Consumer Good Index ya. Masih ingat Om Tante tadi sektor ada 9. Nah, setiap sektor juga kadang dibuatin grafiknya Om Tante. Jadi ada grafik sektoral untuk agriculture. Berarti pergerakan harga saham agriculture itu bisa kita lihat overall dari grafik sektoralnya itu. Nah, ini kalau consumer good juga ada grafik sektoralnya. Kalau dari sini kita bisa dapat kesimpulan yang Tante, berarti bahwa si harga saham ICBP kecenderungannya lebih tinggi dibandingkan indeks harga saham gabungannya dan indeks sektoralnya dia. Seperti itu ya. Next, kita bergeser lagi ke bawah. Nah, di sini sama kayak tadi sebelah kanan yang bacanya, kalau yang sebelah kanannya kan dijabarkan per bulan, kalau sebelah kiri ini dijabarkan per tahun. Contoh cara bacanya gimana? Nah, ini contohnya adalah rekam jejak transaksi saham ICBP sepanjang tahun 2015. Sepanjang tahun 2015, ICBP itu ditransaksikan sebanyak 735 juta lembar saham. 735 juta lembar saham ini setara dengan billion itu miliar berarti 9.796 miliar rupiah. Dan saham ICBP ini ditransaksikan sebanyak 389.000 kali dan hari aktif bursa selama 2015 ada 244 hari. Harga tertinggi yang pernah dicapai di tahun 2015 adalah 16.050, terendahnya adalah 10.900, ditutup di harga 13.475
Tapi di sini ada close lagi nih Om Tante ya. Close-nya yang dua nih, 6.738. Nah, close yang ini ada tanda bintangnya. Tanda bintang ini maksudnya adalah adjusted price after corporate action. Nah, masih ingat Om Tante tadi ada si ICBP ada mengalami stock split ya. Nah, ini juga kalau close yang ini maksudnya adalah close setelah ada corporate action. Corporate action ini mungkin adalah terjadi stock split gitu ya. Setelah itu kita bergeser lagi ke bawah, di sini ada informasi PER dan PBV ya. PER dan PBV ini biasa digunakan untuk mengukur murah mahalnya suatu saham secara general. Nanti ada lagi metode valuasi yang lain ya. Mengukur mahal murahnya suatu saham itu disebut dengan valuasi. Valuasi yang paling umum adalah PER dan PBV. Tapi nanti kita akan belajar lagi di hari kedua sama Om Ryan atau nanti sore sama Om Ryan tentang metode valuasi yang lainnya. Yang ini yang paling umum. Ini ada PER-nya si ICBP, ada PER industri. PER industri ini masih ingat Om Tante? Tadi kan ada sektoral ya. Nah, ini secara sektoral dihitung PER-nya gimana. Kalau dari sini kita bisa dapat kesimpulannya gimana Om Tante? Nilai PER itu biasanya semakin tinggi, artinya perusahaannya semakin mahal. Itu secara general ya, pengertian dari PER. Nah, kalau kita bisa lihat, nilai PER industrinya ini 17,71, lebih rendah dibandingkan PER ICBP-nya 26,18. Artinya dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa harga saham ICBP cenderung lebih mahal dibandingkan saham-saham sejenisnya di industri consumer goods gitu. Oke? Seperti itu cara bacanya. Bergeser lagi ke bawah. Nah, ini adalah rangkuman data keuangan. Mulai dari laporan neraca ya atau laporan posisi keuangan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada income statement atau laporan laba rugi. Kemudian di bawah sini juga ada rasio keuangan ya, rasio keuangan nanti kita akan bahas di bagian ketiga. And so on dan yang seterusnya gitu ya. Oke, next. Kita lanjut. Nah, ini ada laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim pada suatu waktu tertentu. Laporan keuangan interim itu apa sih sebenarnya? Oke, laporan keuangan interim adalah laporan keuangan pada suatu waktu tertentu dibandingkan dengan laporan keuangan 12 bulan sebelumnya atau trailing 12 month dan laporan keuangan tahun sebelumnya atau full year. Jadi kadang gini Om Tante, sebagai perusahaan terbuka ini mereka itu melaporkan keuangan perusahaannya itu biasa per 3 bulan sekali Om Tante, atau istilahnya kuartal ya. Kuartal itu totalnya ada 4 Om Tante ya. Jadi per 3 bulan kan ya. Kalau misalkan 1 tahun itu ada 12 bulan. Kalau laporannya per 3 bulan sekali, berarti di dalam 1 tahun ada 4 laporan. Nah, 4 laporan ini kita sebut ada kuartal 1. Kuartal 1 itu bulan Januari, Februari, dan Maret. Biasanya laporan kuartal 1 itu ditolerir akan terlambat keluarnya di bulan April. Kuartal 2 itu terhitung mulai dari April, Mei, Juni. Biasanya akan ditolerir terlambat di bulan Juli keluarnya. Kuartal ketiga itu Juli, Agustus, September. Dan akan ditolerir terlambat di Oktober laporan itu keluar. Nah, kemudian yang keempat Q4 istilahnya itu di bulan September, Oktober, November. Biasanya Q4 ini bentuknya full year Om Tante. Q4 ini biasa Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Jadi udah full year-nya. Seperti itu. Gimana cara mengaksesnya? Yuk sama-sama ke idx.co.id, perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan, jenis laporannya laporan keuangan, jenis efeknya yang saham, kode saham dan setting, tahun dan periodenya. Yuk langsung aja ya, kita ke websitenya idx.co.id, kemudian perusahaan tercatat di atas ini ya, kemudian laporan keuangan dan tahunan yang ini, kemudian pilih yang jenis laporannya yang laporan keuangan, jenis efeknya pilih yang saham, kode sahamnya kita masukin ICBP ya, coba ICBP sudah. Kemudian tahunnya mau tahun berapa, kita pilih tahun yang terbaru aja ya Om Tante ya, 2020. Kemudian periodenya, nah ini Om Tante nih, kalau di bahasa Jawa kan kuartal disebutnya ya, kalau misalkan ini di bahasa Indonesianya triwulan gitu disebutnya. Nah, kalau misalkan triwulan ini sama dengan kuartal sih ya. Jadi triwulan 1 ini sama dengan kuartal 1, triwulan 2 kuartal 2, triwulan ketiga kuartal 3. Tahunan ini berarti Q4. Kuartal 4 di mana kuartal 1 ditambah kuartal 2 ditambah kuartal 3 jadi kuartal 4. Nah, kalau ini apakah kita bisa masuk ke yang Q3-nya udah ada belum ya? Belum tentu ada. Belum ada dong ya. Kita kan ini baru bulan, sekarang ada di bulan Juli. Juli paling Q1-nya baru keluar justru. Q2 coba, Q2 ada.
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Iya, Q2 mungkin udah. Ada nggak ya ICBP? Oh, belum ada. Ya udah, berarti kita mundur ke Q1-nya. Oke. Klik cari. Nah, di sini kita lihat nih ICBP ya. Periode TW1 atau triwulan 1 atau bahasa Jawanya kuartal 1. Kemudian kita bisa lihat di sini, lihat yang ini Om Tante ya. Financial Statement 2020 kuartal 1 ya, ICBP PDF. Klik. Nah, kita zoom in dulu. Dari sini kita bisa dapat informasi apa aja Om Tante? Nah, kita bisa dapat informasi ya, nama emiten, kode emitennya ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga nih Om Tante nih, informasi ternyata ICBP itu punya anak perusahaan. Dia punya anak-anak perusahaan ya. Ini anak perusahaannya banyak nih. Ada yang Drayton, ada yang lokasi di Singapura, Malaysia, ada yang di Jakarta ya. Ada tahun komersil atau tahun komersilnya, tahun beroperasinya atau enggak ya dia. Kemudian kita cek lagi di bawahnya, ini ada informasi umumnya ya. Ini yang kayak tadi sama ya, kayak dari Kasan Emiten ya. Dia sektor apa, subsektornya apa. Kemudian juga kita bisa lihat lagi, ini laporan kuartal 1. Kemudian apalagi, nah pembulatan yang digunakan dalam penyajian laporan tahunan. Oke, laporan dalam angka-angka laporan yang ada di sini itu dalam jutaan ya Om Tante ya. Berarti nanti kita masih harus kali 1 juta lagi. Oke, next. Kita lihat. Nah, di sini kita bisa lihat laporan posisi keuangan atau balance sheet ya tadi ya. Tapi kalau ini yang versi Q1-nya. Nah, kalau untuk laporan posisi keuangan, biasanya dia akan dibandingkan Om Tante. Kondisinya adalah kondisi yang per 31 Desember 2019 kemarin dengan per 31 Maret 2020 kemarin. Kayak gitu. Khusus untuk laporan posisi keuangan, ini ada aset ya. Nah, tapi ntar kalau yang laporan laba rugi beda lagi. Ini ada liabilitas, ntar kita akan bahas lebih lanjut di laporan tahunan keuangannya. Kita cek juga yang ini. Nah, ini yang ada laporan laba rugi. Coba kita perhatikan, kalau untuk laporan laba rugi biasanya dia dibandingkan dengan Q1 tahun sebelumnya. Ini contohnya 31 Maret 2020 dibandingkan dengan 31 Maret 2019. Seperti itu. Kembali ingat Om Tante, ini kan ada informasi penjualan dan pendapatan usaha. Ini pendapatannya si ICBP bukan 12 juta ya Om Tante ya. Masih ingat tadi kan satuannya adalah juta. Berarti kita masih harus kali 1 juta lagi, berarti 12 triliun per 31 Maret omsetnya dia. Oke. Dibandingkan dengan 31 Maret 2019 yang cuma 11 triliun, kira-kira lebih bagus dari ICBP omsetnya naik atau turun Om Tante? Naik ya. Tahun 2019 cuma 11 T-an. Tahun 2020 jadi 12 T. Ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjutnya tentang laporan laba rugi. Kemudian ini ada perubahan ekuitas ya, nggak salah ya. Langsung next lagi. Nah, ini ada laporan arus kas. Arus kas juga nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada arus kas, ada mana tadi? Ada arus kas aktivitas operasi, ada arus kas aktivitas investasi. Kemudian ada juga arus kas aktivitas pendanaan. Ini apa aja nanti kita bahas lebih lanjut ya Tante ya di laporan tahunannya. Oke, kemudian kita close dulu. Kembali ke slide. Ya, laporan tahunan. Ini sumber informasi terakhir yang bisa kita terima, kita bisa dapat dari ADS. Laporan tahunan itu apa sih Tante? Laporan tahunan itu adalah laporan yang berisi informasi perusahaan atau perkembangan dan prestasi perusahaan serta laporan keuangan tahunan. Jadi di laporan tahunan ini adalah laporan interim, tapi versi lengkapnya Om Tante. Di laporan tahunan ini ya, kita bisa dapat banyak informasi lagi Om Tante. Ada kayak contohnya informasi tentang biografi ininya ya, komisarisnya, direkturnya, terus bagaimana si perusahaan ini mengelola apa, tata kelolanya apa, produk-produknya apa aja. Kemudian selama tahun kemarin ini dia dapat prestasi apa, apakah dapat penghargaan ya, kayak gitu. Terus itu juga mungkin ada juga rencana-rencananya dia ke depan mau seperti apa. Kemudian ada juga dia cerita tentang apa ya, banyak hal sih Om Tante ya di laporan tahunan. Nah, di laporan tahunan inilah kenapa penting
Ini penting sih buat aku. Dari sini kita bisa mengenal perusahaan lebih dalam lagi, kayak gitu. Yuk kita coba akses ya ke idx.co.id. Perusahaan tercatat, laporan keuangan dan tahunan, laporan tahunan, saham, kode saham, setting. Oke, langsung aja lah ya. Kita lihat sini perusahaan tercatat yang ada di sini ya. Terus laporan keuangan dan tahunan yang ada di sini. Oke. Kemudian jenis laporannya kita pilih laporan tahunan. Jenis efeknya kita pilih yang saham. Kode atau nama perusahaannya kita coba masukkan ICBP. Klik. Tahunnya kita coba cek ICBP sudah keluarin laporan tahunan tahun 2019. Klik cari. Ternyata belum. Oke, berarti kalau gitu kita cari yang 2018. Klik cari. Ini dia Om Tante ya. Annual Report 2018. Kita klik. Nah, ya Om Tante ya. Kalau dari tadi kan kita ngelihat prospektus sampai laporan interim cuma hitam putih doang kan gambarnya Om Tante ya. Di sini agak cerah sedikit, agak kusut ngeliatnya. Nah, ini ayo Om Tante, siapa yang suka jajan Citato, makan Indomie ya, tapi nggak tahu pabriknya dibuat di mana. Ternyata si Indofood nih yang buat yang Tante ya. Tuh ada yang suka minum susu Indomie atau tante-tante yang suka masak ya pakai bumbu racik nih ya. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini banyak sekali ya, warna-warni. Lebih fresh ya. Nah, ini daftar isinya. Nih visi misi perusahaan dia ceritain ya di sini ya. Terus bagaimana keuangannya, financial highlight. Bahkan ada juga cerita tentang ini Om Tante. Perusahaan yang baik itu biasanya mereka ini juga melakukan baksos. Corporate Social Responsibility atau sederhananya adalah baksos, bakti sosial. CSR atau ya CSR itu bahasa kerennya lah Om Tante ya, Corporate Social Responsibility. Kalau yang bahasa sederhananya baksos, bakti sosial. Jadi banyak mereka mengunjungi yatim piatu gitu ya, rumah yatim piatu atau mendanai bikin rumah ibadah atau melakukan operasi katarak atau apalagi lah yang pokoknya berhubungan dengan industrinya dia, misalnya keselamatan pekerja juga itu termasuk ya Om Tante. Mereka buat kayak gitu. Itu biasa diceritain juga di sini. Nah, ini visi misinya ya, kita bisa lihat. Tuh. Lebih fresh ya Om Tante ya, matanya nggak kusut ya. Warna-warni soalnya di sini. Tuh manajemennya, komite auditnya. Nah, ayo nih siapa nih yang suka jajan Doritos nih? Aku suka nih jajan Doritos. Isinya banyak nih Om Tante. Dicobain. Nih mie-nya, wow ternyata ya selama ini iklannya beda-beda, perusahaannya sama gitu ya, Indomie, Supermie, Sarimi, Sakura gitu ya, Popmie. Nah, mie siapa? Kalau butuh referensi jajanan silakan Om Tante bisa lihat-lihat di sini dulu gitu ya, kayak gitu. Tuh banyak ya Om Tante ya, kita bisa kenal perusahaannya dari sini banyak sekali. Mana? Nah, ini juga. Oh, ternyata nama komisaris atau komisaris utama dari perusahaan ICBP ini Bapak Franciscus Welirang gitu ya. Dia biasa kasih kata pembukaan gitu. Biasa ada direktur utama juga, dia mengasih kata pembukaan. Nah, ini ya. Direktur utamanya Bapak Antoni Salim. Dia kasih kata pembukaan bagaimana perjalanan perusahaan selama 1 tahun di tahun 2018. Seperti itu. Kemudian mana lagi nih? Next. Lihat gambar-gambar Indominya dan supirminya besar-besar ya, bikin lapar kan? Oke. Indomilk. Kita langsung ya, kita coba cari. Biasanya yang ini Om Tante silakan boleh baca. Tuh itu ada biografi tentang perusahaannya juga. Nah, ini dia sekarang. Di sini nanti di ujung-ujung terakhirnya sini. Mana biasanya ada nih? ICBP. Oh. Mana ya? Nah, ini udah mau masuk. Oh, enggak ini belum. Nah. Ini dia. Di bawah-bawah sini kita akan ketemu laporan keuangannya Om Tante ya. Yang ini yang udah full year-nya, yang udah Q4, dimana Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 full year-nya, dan ini sudah diaudit seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut yang ini.
Kita di sini standby-nya ya. Oke. Itu dia Om Tante, bagian pertama akhirnya kelar juga. Kita coba cek Om Tante ada yang mau tanya. Ada pertanyaan enggak? Oke, belum ada pertanyaan. Kita lanjut ya Om Tante ya. Masih semangat? Mana suaranya Om Tante? Oke. Yuk, bagian kedua. Kita mau belajar laporan keuangan nih Om Tante, tapi khusus yang Q4-nya atau yang tahunannya ya. Nah, kita cek dulu. Di laporan tahunan ini, biasanya laporan keuangan tahunan atau interim juga sebenarnya ada ya, dibagi jadi 3 laporan besar lagi di dalamnya. Ada namanya tadi kita sempat singgung, laporan laba rugi, ada namanya laporan neraca, dan ada namanya laporan arus kas. Nah, kita mau ke laporan laba rugi, tapi sebelum ke laporan laba rugi, aku mau memperkenalkan, memperkenalkan sedikit dulu. Ini ada satu bagian kecil nih Om Tante ya, kalau dari perpindahan dari laporan di atas, mau masuk ke laporan keuangan, ada namanya laporan auditor independen. Biasanya kalau laporan Q1 sampai Q3 itu nggak diaudit Om Tante sama akuntan publik. Oh ya, akuntan publik itu sederhananya apa sih Om Tante? Akuntan publik itu adalah orang atau pihak ketiga, pihak dari luar, yang dia akan memvalidasi, benar nggak sih laporan keuangan perusahaan ini valid nggak sih? Seperti itu. Jadi kadang ada kalanya laporan si auditor independen ini penting. Kita bisa lihat di bagian ininya Om Tante. Mana? Ini, oh ya, masih di bawahnya. Ini Bapak Antoni Salim dan Bapak Hendra Wijayanya. Ini Bapak Hendra Wijaya kayaknya mungkin bagian direktur keuangannya. Mereka tanda tangan di atas materai menyatakan bahwa laporan ini benar adanya. Terus, nah ini dia. Ini pernyataan dari auditor independen. Pihak ketiga. Bagian ini yang mesti kita lihat Om Tante. Laporan mana? Opini. Oh ini dia, opini nih Om Tante ya. Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Indofood ICBP sukses makmur, TBK entitas entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018. Nih kata wajarnya ini penting nih Om Tante nih. Jadi kalau nggak salah itu opini akuntan publik itu ada 3 atau 4 macam gitu Om Tante ya. Ada yang wajar, yang pertama wajar tanpa pengecualian, yang kedua wajar dengan pengecualian, yang ketiga adalah tidak wajar, yang keempat tidak menyatakan pendapat gitu. Yang paling bagus adalah yang wajar atau wajar tanpa pengecualian tentunya ya. Kalau misalkan ada kecualinya itu yang bahaya, apalagi udah masuk ke yang ini tidak wajar atau tidak menyatakan pendapat ya. Kalau sampai akuntan publiknya menyatakan dia tidak menyatakan pendapat, wah mungkin kita mesti hati-hati Om Tante, ada apa ya? Kok si pihak ketiganya yang memeriksa laporan keuangannya dia tidak mau menyatakan pendapat? Seperti itu. Kayak gitu. Nah, ini berdasarkan si akuntan publik. Menurut akuntan publik, laporan ini sudah disusun secara wajar. Laporannya si ICBP versi 2018. Itu, oke. Kemudian kita masuk baru ke sini, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu apa sih? Laporan laba rugi adalah laporan keuangan perusahaan pada akhir suatu tahun yang menjabarkan pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan laba atau rugi bersih. Umumnya, penyajian laporan laba rugi ini disajikan bersandingan dengan laporan laba rugi tahun sebelumnya. Kasih contoh real dong. Yuk, sama-sama kita buka laporan ICBP ya, Om Tante ya. Yang tadi, jangan lupa buat kamus kecil. Oke, siap. Kita ke halaman ininya dulu. Mana? Laporan laba rugi itu di bawah sini. Mana? Ini dia, Om Tante ya. Nih. Oh. Di halaman 218 ya, Om Tante ya. Om Tante bisa klik di sini ganti halaman 218. Nanti akan masuk ke halaman ini. Ini adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Oke. Oh iya Om Tante, ini ada kata-kata konsolidasian ya. Jadi kalau Om Tante perhatikan, kalau suatu perusahaan laporan keuangannya ada konsolidasian, itu artinya adalah di dalam laporan keuangan ini mengandung unsur pendapatan atau enggak pengeluaran dari anak usahanya dia Om Tante. Kayak gitu. Pokoknya ada unsur-unsur anak usahanya, entah keuntungannya, entah modal anak usahanya atau dan lain-lainnya gitu ya. Itu kata dari konsolidasian. Maksud dari konsolidasian, oke? Kemudian di sini kita bisa lihat ya Om Tante ya. Sebentar. Ya, di sini kita bisa lihat. Perhatikan juga di sini Om Tante, disajikan dalam jutaan rupiah, oke? Berarti nanti kita harus kali 1 juta lagi
untuk tahu angka sebenarnya ya. Contohnya seperti ini Om Tante. Kalau untuk penjualan neto atau omset lah istilahnya ya. Nah, omsetnya si CBP kita bisa lihat di sini di tahun 2018, 31 Desember 2018 itu ini bukan 38 juta ya Om Tante ya. Jadi kan kita kan satuannya adalah jutaan, berarti dikali 1 juta lagi 38T ya Om Tante ya. 38T. Itu di tahun 2018 dibandingkan 2017 yang 35T. Kira-kira Om Tante lebih menarik atau enggak kalau perusahaan omsetnya naik? Menarik ya, omsetnya naik, menarik ya, kayak gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini penjualan neto. Oh, ternyata omsetnya si ICBP naik ya dari 2017 ke 2018 ya. Nah, kadang kalau kita mau tahu lebih lanjut tentang penjualan neto ini apa, kita bisa lihat di sini Om Tante, ini ada bagian namanya catatan. Di catatan ini adalah mengandung informasi-informasi lebih detail lagi tentang penjualan neto. Ada apa aja sih? Yuk kita coba lihat ya. Ini ada catatan nomor 2, nomor 24, 31, 32. Coba kita cek ke nomor 24-nya kali ya. Aku coba buka satu lagi ininya, tabnya. Oke, nah biasa catatan itu ada di bawah laporan keuangan posisinya. Jadi kita bakal scroll ke bawah. Nah, ini dia. Nomor 24. Coba kita cek. Ada informasi apa sih di nomor 24 itu? Modal saham. Nah, ini dia. Nah, ini Om Tante ya. Ada di halaman 311. Oke. Ini penjualan netonya. Oh, ternyata penjualan netonya itu ada ke pihak ketiga atau pihak berelasi. Dia baginya dalam ini ya, pihak-pihaknya ya. Pihak ketiga itu berarti dia misalkan jual nih si CBP, jual apa Indomie atau Citatonya ke gerai Giant atau Carrefour gitu kali ya. Kalau pihak berelasi ini biasa pihak yang masih ada relasi dengan si ICBP. Misalkan si ICBP tadi kan dia kan punya beberapa anak usaha kan. Nah, mungkin dia jual Citato sama snack Citatonya dia, keripik kentangnya dia sama Indominya dia misalkan ke anak usahanya gitu. Itu pihak berelasi berarti. Oke. Ini ada informasi lengkapnya. Kita lihat lagi, coba di bawah ada informasi apanya enggak? Oh, selain nomor 24 tadi nomor berapa lagi? Nomor 31 dan 32. Coba 31 32 ada apa? Mana 31-nya? Oh, ini dia nih Om Tante. Ini coba 31 yang baru C tadi. Nah, informasi segmen. Informasi segmen di bawah ini dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen. Segmen operasi, kelompok usaha yang mengklasifikasikan kegiatan usaha menjadi 6. Oh, jadi si CBP ini jualan produknya tuh ini Om Tante nih. Ini rincian jenis-jenisnya nih berdasarkan klasifikasinya. Ada mie instan, ada dairy product, ada penyedap makanan, makanan ringan, nutrisi dan makan khusus, dan minuman. Seperti itu. Coba satu lagi ada nomor 2-nya apa sih? Nomor 2-nya ada informasi apa? Kelewat. Ini dia nomor 2 ya. Wah, ini banyak banget ya. Nggak ada. Udah, pokoknya intinya sih aku cuma mau ngasih tahu sih Om Tante. Kalau Om Tante mau tahu lebih lanjut, always selalu lihat bagian notes-nya. Seperti itu. Kalau misalkan ternyata notes-nya nggak ada gimana? Nah, itu pilihannya bisa tanya di Pubex-nya atau Public Expose-nya, atau mungkin juga email ke si corporate secretary minta dijelasin gitu ya. Nah, di sini kalau di laporan laba rugi yang perlu kita lihat ini ada penjualan neto, kemudian ada juga beban pokok. Beban pokoknya apa aja? Coba kita iseng lagi ya, lihat ke nomor 32 catatannya. 32. Ya, lanjutan. Nah, ini dia. Wah, ini panjang juga ya. Nanti dibaca sendiri ya Om Tante ya. Sangkain ada ini informasi yang lebih kecilnya gitu. Oke. Jadi itu. Kemudian ada juga laba bruto. Laba bruto ini berarti kan omsetnya dikurangin sama beban pokoknya. Beban pokok penjualan ini kayak apa ya Om Tante ya? Istilahnya analoginya gini Om Tante. Ada pedagang nasi goreng. Dia punya omset 10 juta.
Nah, omsetnya itu kan belum belum penghasilan bersih ya Tante ya, karena dia masih harus belanja ini bahan baku. Bahan baku buat nasi goreng ada apa aja Tante? Beras. Oke. Ya, berasnya jadi nasi. Iya, Tante. Beras jadi nasi entarnya ya. Kemudian beli garam, bumbunya, kecapnya, telur, apalagi bikin acarnya ya kan. Terus dia itu juga mungkin ada sayuran, ada lauknya, biasa ada suiran ayamnya ya, biasa nasi goreng kan sekarang seperti itu ya. Nah, itu bahan baku pokok ya. Jadi itulah buat si tukang nasi goreng, bahan-bahan itu disebut juga sebagai beban pokok penjualan. Seperti itu. Kemudian selain itu juga kita ada informasi apa lagi yang harus di sini adalah ini ya, ada beban penjualan dan distribusi. Kemudian ada beban umum dan administrasi. Ada beban operasi ya. Ini kita bisa lihat semua nih di sini, di catatan ini semua. Kemudian ada laba usahanya. Laba usaha berarti adalah tadi laba bruto tadi dikurangin lagi. Ini beban penjualan dan distribusi, beban umum, administrasi dan lain-lain. Ini mirip seperti ini Om Tante. Si abang nasi goreng tadi kan mungkin jualan nasi gorengnya yang juga biasa misalnya dia pasang iklan gitu ya. Pasang spanduk. Nah, ongkos bikin spanduknya, terus mungkin juga waktu dia jualan kan butuh air, listrik, gas, telepon gitu ya. Terus dia itu juga butuh bayar biaya pegawai dan butuh apa lagi yang biasa biaya operasional. Nah, itu tuh masuk di sini nih Om Tante. Kayak gitu ya. Dan ketika laba bruto dikurangin beban operasional atau beban usaha, maka akan menghasilkan laba usaha namanya. Oke. Kemudian habis laba usaha langsung loncat ke sini. Ini bawah-bawahnya juga ini kita bisa hitung lagi ya. Biasanya gini Om Tante pengelompokannya. Pertama adalah dari omset dikurangin beban pokok dulu. Terus dia tuh dapat laba bruto. Dari laba bruto ini dikurangin lagi beban usaha. Dapat laba usaha. Dari laba usaha ini dikurangin lagi sama beban bunga Om Tante. Beban bunga ini misalkan si ICBP pernah pinjam uang ke bank untuk ekspansi atau keperluan produksi. Nah, itu akan dikurangi di sini nih. Atau mungkin si ICBP pernah deposito uang dan dapat bunganya juga biasa dia masukin ke sini kayak gitu ya. Dan setelah itu baru dikurangin beban pajak. Beban pajaknya ya. Nih, beban pajaknya. Baru di sini ada laba. Nah, labanya tapi kita nggak pakai informasi yang laba di sini Om Tante. Tapi kita pakai laba yang ada di sini. Mana? Ini dia. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Kayak gitu. Ini ada dua ya, ada pemilik entitas induk, ada kepentingan non pengendali. Jadi begini Om Tante. Bedanya apa antara pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali? Jadi gini Om Tante, kalau misalkan si ICBP ini kan masih ingat tadi si ICBP kan punya anak usaha ya. Nah, anak usahanya itu mungkin dia dirikan dengan patungan juga dengan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C dan perusahaan-perusahaan lainnya. Nah, tadi kan sempat dibahas tentang konsolidasian, di mana di dalam laporan keuangan ini ada unsur-unsur laporan keuangan anak usahanya juga. Nah, unsur-unsur laporan anak usahanya itu yang dia join dengan perusahaan A, B dan C itu disebut sebagai kepentingan non pengendali. Gitu. Nah, sedangkan yang menjadi hak atau sebagai kita pemegang saham ICBP adalah yang ini, yang pemilik entitas induk. Ini berarti laba usaha yang menjadi hak kita sebagai pemegang saham ICBP. Sedangkan hasil keuntungannya si ICBP, dia hasil bekerja sama dengan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, itu bukan hak kita. Perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C itu mungkin kita sebut sebagai kepentingan non pengendali. Kayak gitu. Jadi yang ini yang Tante ya, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Oke? Mungkin ini, nah sama ini juga ada laba per lembar saham ya Om Tante ya. Laba per lembar saham ini berarti adalah laba yang tadi di sini, laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dibagi dengan lembar saham. Nah, akhirnya dapatlah laba per lembar saham. Coba kita sedikit tengok ini di catatan nomor 23. Coba cek catatan nomor 23. Nah, ini ya nanti ya, ada informasi ya. Rincian perhitungan laba per saham dasar adalah sebagai berikut. Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk di tanggal 31 Desember 2018, labanya itu adalah, ini bukan 4 juta ya Tante ya, masih ingat tadi?
Berarti kita masih harus kalikan 1 juta lagi, berarti sekitar berapa laba tahun berjalannya dari si ICBP? 4.575.799 juta ya. Kemudian dibagi dengan total lembar sahamnya si ICBP. Ada 11.661.908 lembar ya Om Tante. Ini satuannya lembar ya di sini ya, bukan lot ya. Satuannya lembar. Berarti per lembar sahamnya itu berhak bukan ini ya. Per lembar sahamnya itu mengandung unsur labanya itu Rp392 per lembar saham. Jadi kita bisa mengukur nih Om Tante, dari satu lembar saham itu kita bisa mengukur komposisi satu lembar saham dengan cara berapa sih misalkan laba si satu lembar saham ini bisa menghasilkan laba perusahaan berapa gitu kan. Caranya kayak gini. Laba tahun berjalan dibagi jumlah lembar saham. Terus kita juga bisa hitung kok Om Tante, satu lembar saham ini mengandung komposisi utang perusahaan berapa. Berarti kalau gitu utang perusahaan dibagi jumlah lembar utangnya, jumlah lembar sahamnya gitu kan. Nanti kita dapat unsur. Oh, jadi satu lembar saham ini mengandung unsur utangnya berapa. Seperti itu. Ini baru laba per lembar saham ya Om Tante ya, bukan dividen ya. Jadi ada yang namanya laba, ada yang namanya dividen Om Tante. Dari laba keuntungan perusahaan ini biasanya nanti akan dari RUPS itu akan ada rapat dan dibuat gimana nih tahun ini setuju nggak bagi dividen atau enggak gitu loh. Kalau misalkan nanti bagi dividen misalkan oke, anggaplah ini kita bulatin aja ya, laba per lembar sahamnya 400 misalkan. Laba per lembar sahamnya 400. Kemudian tahun ini kita bagi dividen ya 50% dari laba per lembar saham. Berarti berapa? Jangan 50% ya, anggap berapa? 10%. Kalau misalkan ininya laba per lembar sahamnya 400, dividennya 10%, berarti dapat dividennya berapa Tante? 10%, 10/100 dikali 400, Rp40 per lembar saham gitu ya. Itu disebut dividen. Kalau 10% dibagikan, yang pertanyaan selanjutnya adalah kalau 10% tadi dibagikan sebagai dividen, 90%-nya kemana? Nah, 90%-nya ini digolongkan disebut sebagai laba ditahan Om Tante ya. Nah, terus untuk apa laba ditahan ini? Laba ditahan ini biasanya digunakan sama perusahaan untuk ini kebutuhan modal kerja lagi, atau mungkin dia butuh ekspansi ya, atau mungkin cadangan uang sementara. Kayak contohnya perusahaan-perusahaan yang sekarang nggak punya cadangan uang ya, ketika masa COVID ini mungkin masa-masa yang sulit dan dia nggak punya cadangan uang, operasional kadang ada yang harus terus berjalan, dia harus bayar kayak biaya sewa tempat segala macam kan nggak peduli ya, mau kita sepi mau kita ramai usaha kita, tapi tetap harus bayar kayak gitu kan. Nah itu dia uang-uang itulah yang laba ditahan itulah yang digunakan untuk disimpan sama mereka untuk biaya operasional atau ekspansi atau kebutuhan lainnya. Bayar utang pun bisa pakai laba ditahan itu gitu. Jadi ada dua yang Tante ya. Laba per lembar saham ini nanti akan dibagi lagi Om Tante. Bisa menjadi kalau yang dibagikan kepada investor itu disebut sebagai dividen. Kalau yang ditahan sama perusahaan berarti disebut sebagai laba ditahan. Laba ditahan ini tujuannya untuk digunakan lagi ya sama si perusahaan itu, entah untuk berbagai macam kebutuhan gitu ya, mulai dari ekspansi, bayar hutang atau dana cadangan segala macam kayak gitu. Dan tadi masih ingat Tante 10% itu kita sebut sebagai dividen payout ratio. 10% itu adalah dividen payout ratio. Nanti Om Ryan akan bahas lebih lanjut tuh tentang dividen payout ratio. Sedangkan Rp40 adalah dividen atau dividen per share atau dividen per lembar saham atau DPS ya. Ada DPR, dividen payout ratio, ada DPS, dividen per share ya. DPR adalah berapa persen dari si laba itu yang mau dijadikan dividen. Kayak contohnya tadi si laba per sahamnya si ICBP 400, kalau dia bagikan 10%, bagikan Rp40, berarti kan 10%-nya ya. Berarti dividen payout ratio dari ICBP adalah 10%. Seperti itu. Oke. Next. Tadi ada jangan lupa buat rumus kecil. Oke. Sekarang Om Tante boleh silakan juga buka Excel-nya. Oke. Nah, sekarang kita mau buat sama-sama nih Om Tante. Kita kasih nama ya sini ya, kamus kecil ICBP 2018. Nah, di sini kita mau sama-sama bikin ini Om Tante. Ada kosakata penting yang nanti akan berguna buat kita masuk ke bagian ketiga nanti, rasio keuangan. Nah, ini kata-kata penting ini nanti kita mau save, kita simpan sebagai catatan kecil.
buat nanti kita masuk ke bagian ketiga. Apakah yang kata-kata yang tidak masuk ke dalam kamus kecil ini tidak penting? Bukan begitu ya Om Tante ya. Karena kebetulan aja kata-kata penting yang ini yang mau kita masuk ke bagian ketiga kita perlukan gitu. Yang lain pun kalau Om Tante mau teliti silahkan kayak gitu ya. Mari kita buat dulu dari ini adalah tentang bagian laporan laba rugi atau income statement. Oke. Nah, kata penting yang pertama adalah ini kita buat tahunnya 2018 ya. Tahunnya 2018. Kata penting yang pertama ya adalah ini. Pendapatan neto atau di beberapa laporan lain adalah penjualan bersih atau istilah bahasa Inggrisnya net sale dan lain-lain ya. Kadang pokoknya omset aja. Omset itu pasti yang ada di laporan laba rugi di ujung paling atas itu omset biasanya. Nah, kemudian ada juga kata penting yang kedua adalah beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan atau bahasa Jawanya adalah cost of goods sold. Oke. Kemudian kata kunci yang ketiga yang gak kalah penting adalah laba bruto atau gross profit. Kemudian ada juga namanya beban penjualan dan distribusi atau selling and distribution expense. Lalu ada juga beban umum dan administrasi. Beban umum dan administrasi atau general and administrative expense. Oke. Lalu yang selanjutnya ada penghasilan operasi lain. Penghasilan operasi lain atau other operating income. Lalu ada juga namanya beban operasi lain atau other operating expense. Lalu ada namanya laba usaha atau income from operating atau juga kadang operating profit. Lalu tadi kita juga ada namanya ini ya, laba atau enggak laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau kadang juga ada yang sebutnya net profit. Kemudian kita juga butuh informasi nanti namanya jumlah saham biasa. Masih ingat tadi kita bisa dapat informasi jumlah saham dari mana, Om Tante? Dari ringkasan kinerja, masih ingat ya tadi ya, jumlah lembar saham, atau juga dari itu tadi laporan keuangan di bagian catatannya juga kan ada informasi jumlah lembar saham ya. Atau di sini total share. Lalu kita juga butuh informasi ntar harga saham atau bahasa Jawanya price. Oke. Ini jangan lupa kita save dulu. Kita save di desktop saja. Silakan Om Tante juga di save. Takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi kita save dulu. Ya, saya mau save di desktop aja. Kita buat apa namanya ini tadi, kamus kecil ICBP 2018. Save. Oke. Udah?
Kita lanjut ya, Om Tante ya. Warning, oke, ini ada peringatan. Laba bisa dihasilkan dari penjualan barang atau jasa atau penjualan aset. Contoh, abang nasi goreng. Oke, Om Tante. Jadi gini, Om Tante. Aku cerita lagi ya, satu cerita ya. Mungkin ada gini, Om Tante. Ada satu anak muda, dia ketemu sama seseorang, dia ngobrol-ngobrol gitu ya sama orang itu. Oh, ternyata profesi orang ini adalah seorang abang nasi goreng, penjual nasi goreng. Nah, akhirnya kenalan anak muda ini ngobrol-ngobrol sama abang nasi goreng, dia tanya, "Bang, gimana kalau usaha gitu kan, pendapatan usaha berapa gitu kan, labanya berapa gitu kan?" "Oh, biasa 10 juta sih per bulan." "Oh gitu ya, hebat ya," gitu. Oke. Selang berapa waktu kemudian, mereka lama gak ketemu dan baru ketemu lagi, ngobrol lagi dan tanya lagi, "Bang, gimana omset atau labanya berapa nih sekarang?" "Ya 10 juta lah." "Oh bagus ya, stabil ya jualan nasi gorengnya," gitu kan. Nah, akhirnya mereka berpisah. Beberapa bulan kemudian lagi kemudian bertemu lagi dan ngobrol lagi. "Bang, berapa sekarang pendapatan omset laba bersih segala macam itu?" "Iya, sekarang 50 juta." "Hah? 50 juta? Kok besar sekali?" gitu kan. Si anak muda ini kaget. Kok bisa sebesar itu? Sebelumnya kan cuma 10 juta. Terus mendadak ini 50 juta gitu kan. Terus si anak muda ini nanya, "Abang sekarang buka ini ya, jasa pelayanan delivery online kah?" Gitu. "Oh enggak," gitu kan. "Oh gitu. Oh, atau gini bang, kemarin ada lonjakan ini kah pembeli mungkin gitu ya? Tiba-tiba nasi goreng abang jadi lebih terkenal." "Oh nggak juga," gitu kan. "Oh terus kenapa ya? Atau mungkin abang ini endorse di sosial media mungkin gitu ya, jadi terkenal, banyak pembelinya." "Oh nggak juga," gitu. Nah, akhirnya si anak muda ini bingung, kok bisa loncat sampai sebegitu besar bang omsetnya atau apa laba bersihnya gitu kan. "Oh iya, kemarin kan 10 juta, sekarang jadi 50 juta. Karena kemarin ini saya jualan gerobak saya, kenceng saya jual, ya bangku dan meja yang biasa saya pakai buat jualan juga saya jual semua," gitu kan. Wah, akhirnya disitulah baru ketahuan ternyata si pendapatan si abang nasi goreng melonjak gara-gara dia secara tidak langsung menjual asetnya gitu kan. Nah, kira-kira menurut Om Tante, menarik nggak perusahaan yang jualan asetnya? Kurang menarik ya. Logikanya kan secara logika kan kalau gitu kita bisa berpikir bahwa si abang nasi goreng ini, oh kalau misalkan kamu jual gerobak nasi goreng kamu, pertanyaan selanjutnya adalah besok kamu jualan pakai apa, gitu kan? Kayak gitu. Atau kencengnya dijual, piring-piringnya dijual gitu kan. Nah itu besoknya jualannya pakai apa? Gitu. Omset sih naik, laba bersihnya juga naik gitu kan. Tapi masalahnya kalau asetnya dijual kayak gitu, ya besok dia mau gimana gitu kan? Itu cerita yang pertama. Sekarang aku punya cerita kedua nih Om Tante. Tahu kan Tante sekitar tahun berapa berarti? 2018an ya. Unilever itu jual pabrik Blue Band-nya loh Tante. Kalau Tante coba googling, coba baca beritanya, dia jual pabrik Blue Band-nya gitu. Kalau menurut Om Tante, apa yang dilakukan sama Unilever itu cukup menarik atau enggak? Secara logikanya enggak cukup menarik ya Om Tante ya. Karena kalau misalkan dijual kan ya berarti kurang dong pendapatannya, kayak gitu ya. Nah, di sini Om Tante ada ceritanya sebenarnya kenapa Unilever menjual pabrik Blue Band-nya. Kalau yang dari berita yang aku pernah baca, ternyata Unilever ini menjual pabrik Blue Band-nya dengan alasan seperti ini Om Tante. Iya, kami harus menjual kurang lebih pernyataan mereka seperti ini. Kami harus menjual pabrik Blue Band-nya karena keuntungan dari Blue Band ini nggak terlalu besar gitu loh. Sedangkan di tiap tahunnya kan mungkin mereka harus berhadapan dengan namanya kenaikan gaji pegawai, kenaikan biaya bahan baku, ya kan, dan biaya-biaya lainnya. Nah, mungkin mereka berpikir dari sisi manajemen, kalau dipertahankan, profitnya sedikit malah nanti tergerus, atau bahkan malah nanti defisit, dan harus disubsidi silang dari lini bisnis yang lain, itu malah bukan menguntungkan, jadi perusahaan yang menguntungkan gitu. Akhirnya mereka memutuskan untuk dijual. Nah, ketika dijual pun pas kebetulan ada orang yang mau membelinya, gitu ya. Nah, oleh karena itu dia akhirnya si Unilever menjual lini bisnis Blue Band-nya. Oke, kalau gitu kita bisa, kalau ada pertanyaan lagi Om Tante, kira-kira menurut Om Tante, jadi yang dilakukan Unilever ini menarik atau enggak? Dia jual asetnya loh. Menarik ya? Berarti kesimpulannya Om Tante, jualan aset itu menarik atau enggak? Tergantung ya, jawabannya berarti tergantung ya Om Tante ya. Tergantung gimana kasusnya dulu. Nah, berarti kalau dari sini kita bisa dapat dua kesimpulan Om Tante. Yang pertama, perusahaan yang menarik adalah perusahaan yang dapat laba, laba perusahaannya itu diperoleh dari hasil kegiatan operasional Om Tante. Kayak contohnya, si abang nasi goreng itu akan lebih menarik dapat
keuntungan ya karena dia hasil operasionalnya gitu ya. Dan kenaikan operasionalnya yang membuat dia laporan laba ruginya jadi naik gitu. Laba per lembar sahamnya juga jadi naik. Itu poin pertama. Poin yang kedua yang kita bisa pelajari sama-sama adalah kalaupun harus dapat kenaikan laba dari penjualan aset, itu harus diteliti lagi. Kenapa dia jual asetnya? Apakah untuk suatu hal yang positif atau suatu hal yang negatif gitu kan? Kalau misalkan contohnya Unilever kan kita bisa lihat ternyata dia mau menghindari daripada ntar perusahaan ini defisit terus, malah perlu harus disubsidi silang, lebih baik saya jual aja kayak gitu. Nah, itu mungkin masih bisa diterima lah ya alasannya seperti itu. Jadi seperti itu ya Tante ya. Poin pertama adalah laba perusahaan yang naik itu akan lebih menaik karena akibat kegiatan operasionalnya, bukan karena hasil penjualan asetnya. Poin kedua adalah, kalaupun dia harus hasil jualan aset, coba diselidiki lagi jualan asetnya itu karena ada latar belakang apa, alasan apa dibalik itu semua. Kayak gitu. Apakah mungkin ada alasan efisiensi dan lain-lainnya yang sehingga nantinya berdampak positif buat laporan laba ruginya dia di masa depan. Seperti itu ya Tante ya. Oke, next kita lanjut dulu. Ada yang namanya laporan neraca. Laporan neraca itu apa sih? Atau laporan bahasa Jawanya ini laporan balance sheet. Oke. Ini laporan neraca adalah laporan posisi keuangan yang di dalamnya ada 3 informasi besar, teman-teman. Ada informasi aset, ada informasi liabilitas, dan ada informasi ekuitas. Di mana rumus sederhananya aset adalah liabilitas ditambah ekuitas. Cara ingatnya gampang, teman-teman. ALE ya. ALE ya. ALE. A-nya itu aset sama dengan L-nya itu liabilitas ditambah E-nya itu ekuitas. ALE ya, biar gampang ingatnya. Nah, gini Om Tante, mungkin ada perbedaan kalau Om Tante yang mungkin sudah banyak baca buku yang zaman sekarang gitu ya. Kayak contohnya bukunya Robert Kiyosaki. Menurut Robert Kiyosaki adalah aset adalah segala sesuatu yang menghasilkan uang. Gitu kan? Menghasilkan arus kas lebih tepatnya ya. Nah, tapi kalau definisinya dari penulisan di akuntansi, sorry. Aset kalau menurut Robert Kiyosaki adalah aset segala sesuatu yang menghasilkan uang. Sedangkan liabilitas adalah segala sesuatu yang menyebabkan keluarnya uang dari kantong kita gitu ya. Jadi mengeluarkan biaya terus. Buat si Robert Kiyosaki, punya rumah itu bisa jadi aset, bisa jadi liabilitas. Kalau misalnya ternyata rumahnya disewain, maka itu jadi aset ya, karena menghasilkan arus kas. Tapi kalau rumahnya nggak disewain, didiemin aja, tiap tahun harus bayar pajak, bayar iuran lingkungan, bayar maintenance-nya, bla 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 blanya, maka si rumah itu jadi liabilitas. Nah, masalahnya kalau yang di laporan keuangan ini kita berbeda Om Tante caranya. Kalau menurut laporan keuangan, kaidah penulisan akuntansi, aset adalah liabilitas ditambah ekuitas. Jadi liabilitas itu bisa berupa utang ya, utang ke bank itu juga liabilitas ya, utang kartu kredit yang mungkin sering kali kita lakukan gitu ya, itu disebutnya liabilitas. Nah, menurut penulisan akuntansi, liabilitas itu termasuk ke dalam aset gitu loh. Jadi ini dikelirkan dulu tentang aset dan liabilitas. Kita belajar yang versi akuntansi dulu ya Om Tante ya, aset dan liabilitasnya. Oke, next kita lanjut dulu. Kita mau bahas tentang laporan neraca yang bagian aset. Aset ini terdiri dari 2 jenis Om Tante. Ada yang namanya aset lancar, ada yang namanya aset tidak lancar. Aset lancar itu apa sih? Aset lancar adalah aset-aset liquid yang mudah diubah menjadi uang kas dalam waktu 1 tahun atau kurang. Contoh-contoh dari aset lancar apa? Uang kas ya, atau setara kas, ada piutang usaha dan persediaan. Kalau di kehidupan nyata kita, uang kas ini adalah uang yang ada di dompet kita nih Om Tante gitu ya. Kemudian juga kartu kredit kita juga itu termasuk mungkin aset lancar, atau kartu debit kita, kartu ATM kita ya. Kemudian piutang usaha ya, piutang usaha contohnya si ICBP. Biasanya dia jualan keripik kentang Citatonya atau Indominya ke Giant atau Carrefour atau ke Hypermart gitu ya. Nah, biasanya setelah jual ke sana itu nggak langsung dibayar. Si Giant, Carrefour atau Alfamart, si Carrefour, Giant itu segala macam atau Hypermart itu, mereka pasti akan ngomong biasanya minta tempo istilahnya. Utang dulu ya. Utang nanti 30 hari kemudian, ini setelah barangnya dijual saya baru bayar. Nah, si hypermarket itu utang ke si ICBP, tapi di ICBP itu disebut sebagai piutang berarti ya. Kemudian juga ada persediaan Om Tante. Persediaan di sini contohnya gimana? Bikin Indomie kan butuh tepung terigu. Nah, tepung terigunya itu disebut sebagai persediaan gitu. Atau bikin keripik kentang kan butuh kentang. Nah, kentang itu disebut sebagai persediaan. Nggak hanya itu aja Om Tante. Kayak si CBP ini mungkin punya mobil-mobil ya, kendaraan untuk ngangkut barang segala macam gitu. Mungkin ban kendaraannya kan butuh serep ya kan. Nah, mereka punya serep ban kendaraan juga termasuk sebagai persediaan. Jadi everything yang buat sebagai ini ya, cadangan atau enggak buat dia berproduksi gitu ya, itu disebut sebagai aset lancar, di mana barang-barang itu bisa dilikuidasi atau dijual dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, lawan dari aset lancar adalah aset tidak lancar.
Artinya apa? Artinya kebalikan dari aset lancar ya. Aset-aset ini tidak liquid dan tidak mudah diubah menjadi uang atau kas dalam waktu 1 tahun atau kurang. Contohnya ada apa? Tanah, bangunan, mesin, perlengkapan, perabotan, sumber daya alam, dan lain-lain gitu. Nah, kalau kayak mesin, contohnya mesin mesin buat ngegoreng keripik kentangnya gitu, itu termasuk aset tidak lancar dari si ICBP. Atau kalau contohnya sumber daya alam ini adalah ini Om Tante, tambang batu bara gitu ya. Tambang batu bara kan banyak nih perusahaan batu bara, contohnya Bukit Asam, Adaro gitu ya, Indo Tambang Raya. Mereka kan punya tambang batu bara. Nah, tambang batu baranya itu tergolong sebagai sumber daya alam dan akan diperhitungkan di aset tidak lancar. Seperti itu. Kasih contoh real dong. Yuk, mari sama-sama buka laporan neraca bagian aset yang ICBP. Yuk, sama-sama ya Om Tante ya. Buka laporan neraca. Neraca itu ada di atas ini. Kelewat. Wah, ini Om gurunya udah datang. Sebentar ya Om ya. Laporan neraca atau biasa juga disebut sebagai laporan posisi keuangan. Nah, kita bisa lihat di sini dari yang aset dulu ya Om Tante ya. Kita bisa lihat ternyata aset itu dikelompokkan menjadi dua, ada aset lancar, ada aset tidak lancar ya. Ada aset lancar ini contohnya kas dan setara kas. Terus ada investasi jangka pendek, piutang ya, bla 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 bla, ini persediaan, uang muka dan jaminan dan lain-lain. Kalau kita mau tahu lebih rinci tentang ini semua, kita bisa lihat notes-nya ya. Kemudian aset tidak lancarnya ada apa aja? Ada investasi jangka panjang, aset tetap, beban tanggungan, bla 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 bla. Nah, kalau kita mau tahu lebih lengkap, kita lihat lagi notes-nya seperti itu. Dan ini ada total aset. Total aset berarti artinya total aset lancar ditambah total aset tidak lancar. Seperti itu. Oke? Kemudian next, laporan neraca bagian liabilitas atau ya liabilitas ya. Nah, liabilitas sendiri itu Om Tante terdiri dari dua jenis. Ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek itu apa sih? Liabilitas jangka pendek adalah liabilitas atau beban atau kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari atau sama dengan 1 tahun. Contohnya ada utang usaha, pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dan lain-lain gitu ya. Kayak contohnya kan mungkin si ICBP ini mau bikin keripik kentang, butuh kentang. Nah, kentangnya dia beli ke petani gitu kan, atau ke ini pengepul kentangnya. Setelah itu biasanya kan nggak langsung bayar juga gitu dianya. Misalkan tunggu ya, saya utang dulu gitu. Kemudian juga ada pinjaman bank jangka pendek. Mungkin si CBP butuh duit ya, dia pinjam uang ke bank gitu. Ada pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Nah, contohnya gini Tante, kalau yang ini. Si CBP pinjam uang ke suatu bank A gitu ya. Bank A ini 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang adalah tahun ke-10-nya dia, di mana dia harus bayar. Nah, 10 itu termasuk sebagai pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Seperti itu. Kemudian kebalikan dari liabilitas jangka pendek adalah liabilitas jangka panjang. Artinya apa? Adalah liabilitas atau beban kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya ada pinjaman bank ya, pinjaman bank yang mungkin 20 tahun ya, berarti termasuk liabilitas jangka panjang. Kewajiban imbalan kerja karyawan ya, dana pensiun dan lain-lain. Oke. Contohnya adalah ini. Kita kasih contoh realnya, kita lihat yuk laporannya di sini. Liabilitas itu ada di sini ya Tante ya. Ini ada di halaman 216. Kita bisa lihat liabilitas ada liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang. Ya. Liabilitas jangka pendek ini contohnya adalah utang bank jangka pendek ya, utang trust recipe. Kalau kita mau tahu lebih lanjut tentang ini kita bisa lihat notes-nya. Sama liabilitas jangka panjang juga kalau kita mau tahu lebih lanjut tentang ini kita bisa lihat notes-nya. Oke, di sini juga ada total liabilitas, berarti liabilitas jangka pendek ditambah liabilitas jangka panjang. Oke. Laporan neraca bagian ekuitas. Oke, ekuitas adalah ya berarti aset dikurangi liabilitas dong ya. Masih ingat Tante tadi? Aset adalah liabilitas ditambah ekuitas. Berarti ekuitas adalah aset dikurangi liabilitas ya Tante ya. Kasih contoh real dong. Oke, yuk kita lihat. Liabilitas berarti di bawahnya lagi. Liabilitas, ekuitas ya. Ekuitas di bawahnya lagi. Ini ada di halaman 217-nya ya. Ini kita bisa baca nih komponen-komponen dalamnya. Kemudian ini ada catatan-catatannya kita bisa baca juga. Seperti itu. Oke, kemudian
Laporan arus kas. Laporan arus kas ini, oh ya, catatan. Kita belum lupa. Kita buat catatan ya. Tadi kita buat catatannya tadi kita yang mulai dari ini ya. Kita buat catatannya di sini, kita kamus kecil. Ada laporan neraca atau laporan posisi keuangan atau balance sheet. Nah, kata-kata pentingnya ada apa aja contoh? Ini ada kas dan setara kas atau cash and cash equivalent. Kita kebablasan tadi ya. Dari aset belum kita buat kamus kecilnya. Gak apa-apa, kita langsung bablasin juga ini, ntar kita buat kamus kecil sampai ekuitasnya ya. Lalu kata penting yang kedua adalah ini, investasi jangka pendek atau short term investment. Kemudian selanjutnya ada juga namanya piutang usaha atau account receivable trade, atau kadang juga beberapa disebutnya trade debtors. Lalu ada juga piutang bukan usaha atau account receivable non trade. Kemudian ada juga persediaan atau inventories. Kemudian ada jumlah aset lancar atau total current asset. Ada juga jumlah aset atau total aset ya. Kalau total aset ini berarti kan jumlah aset lancar ditambah juga jumlah aset yang tidak lancarnya ya. Oke, kemudian juga di liabilitas tadi ada jumlah liabilitas jangka pendek atau total current liabilities. Kemudian ada juga jumlah liabilitas, berarti ini total ya, termasuk yang liabilitas jangka pendek plus liabilitas jangka panjang, total liability. Lalu informasi yang ketiga, kata ini vocabulary yang selanjutnya adalah jumlah ekuitas atau total equity. Oke, jangan lupa di save. Oke. Kemudian baru kita masuk ke laporan arus kas ya nanti ya. Laporan arus kas itu apa sih? Laporan arus kas adalah laporan aliran uang kas yang masuk dan keluar dari perusahaan. Laporan ini bisa berisi 3 informasi besar. Ada cash flow operating, cash flow investing, dan cash flow financing. Kita bahas singkat aja. Laporan arus kas ini laporan arus kas operasional dulu ya. Laporan arus kas operasional adalah arus kas yang berasal dari kegiatan operasional bisnis perusahaan. Contohnya penjualan produk atau jasa, pembayaran bahan baku kepada supplier, pembayaran gaji karyawan, pembayaran pajak, pembayaran atau pendapatan bunga, pelunasan utang atau piutang ya. Kalau misalkan ini contoh realnya gimana? Yuk kita lihat ke ICBP. Ke laporan arus kas berarti ada di sisi bawahnya lagi. Ada di halaman mana? Ah, ini ya, nanti ya. Ini ada di halaman 221. Nah, di sini kita lihat laporan arus kas ada 3 kelompok besar. Ada arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas investasi, dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Ya. Nah, kalau yang dari arus kas aktivitas operasi ini, ya segala sesuatu keluar masuknya uang dari aktivitas operasi. Contohnya kayak tadi si ICBP jualan keripik kentang Citato sama mie instan Indominya ke hypermarket itu gitu kan. Kemudian dipiutangkan gitu ya. Itu masuk ntar ke sini nih. Atau mungkin mereka si hypermarket itu bayar ke si ICBP. Nah, ini berarti ke penerimaan kas dari pelanggan.
Kemudian juga kan ketika si ICBP mau bikin kentang citatonya kan butuh kentang ya kan, atau dia juga mau bikin Indominya butuh tepung terigu gitu kan, pasti kan ngambil kentang dan tepung terigunya dulu ke supplier gitu kan, dan itu pun nggak langsung bayar ya kan, atau ketika mau bayar baru dia ntar ada pembayaran nih, pembayaran kas dan pembayaran kas kepada pemasok ya gitu ya. Ini ada pembayaran gaji karyawan juga dan lain-lain. Oke. Nanti Om Tante bisa teliti sendiri untuk yang ini. Next. Laporan arus kas investasi berarti adalah laporan arus kas yang berasal dari kegiatan pembelian atau penjualan aset tetap atau kegiatan investasi lainnya. Contohnya menjual atau membeli mesin produksi, mengakuisisi perusahaan lain. Nah, ini Om Tante contohnya ya, kayak misalkan di ICBP misalkan produk citatonya ICBP keripik kentangnya laku keras gitu ya. Nah, gara-gara laku keras sampai akhirnya barangnya suka langka nih di pasaran. Akhirnya ICBP mengambil satu langkah, kayaknya kita perlu investasi mesin baru deh, supaya bisa bikin keripik kentang citato lebih banyak gitu kan, karena ini produknya laku keras di pasaran gitu. Nah, akhirnya mereka belilah, pesan mesin gitu ya dari luar negeri gitu kan, dibikinin mesin baru, ditaruh akhirnya ditaruh di Indonesia gitu. Nah, uang yang dikeluarkan untuk membeli mesin itu akan tercatat di laporan arus kas investasi. Seperti itu ya. Atau mungkin si ICBP, wah lama bikin mesin, langsung aja deh cari ini pabrik-pabrik kentang kecil, kita akuisisi aja perusahaannya gitu kan. Nah, itu pun bisa. Uang yang mereka keluarkan untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan pabrik kentang kecil itu akan tercatat di laporan arus kas investasi. Seperti itu teman-teman. Oke. Kasih contoh dulu dong. Oke, mari sama-sama yuk buka laporan arus kas bagian investasi. Berarti yang ini ya. Nih, kita bisa lihat, penerimaan dari penjualan aset tetap. Oh, ternyata ICBP ada jual aset tetap nih. Apa aja sih aset tetapnya? Nah, kita bisa lihat di catatan nomor 10 gitu ya. Terus ada akuisisi entitas anak baru, anak perusahaan baru gitu kan. Nah, kita ini nggak ada catatannya. Kalau nggak ada ada nih, ada catatannya nomor 11 ya. Ini nomor 11. Bisa lihat lagi nih di nomor 11 ini rinciannya apa. Dan seterusnya Tante bisa pelajari. Kemudian satu lagi, ada laporan arus kas pendanaan atau cash flow financing. Adalah arus kas yang berasal dari kegiatan pendanaan. Contohnya ini ada penambahan atau pembayaran biaya pinjaman bank atau enggak pembayaran dividen gitu ya. Jadi kayak tadi Om Tante masih ingat nggak, kayak si ICBP ini kan mungkin dia butuh uang untuk ini ya, bikin pabrik baru gitu ya, bikin pabrik baru lagi, beli mesin baru, beli mesin keripik kentang yang baru gitu kan, tapi mungkin si ICBP nggak punya uangnya, akhirnya dia bisa minjem duit ke bank gitu kan. Nah, besaran pinjaman uang ke banknya itu nanti akan tercatat di laporan arus kas pendanaan. Atau selain pinjam duit ke bank, bisa juga Om Tante gimana supaya dapat duit lagi, terbitkan obligasi atau surat hutang gitu ya. Nah, ketika dia terbitkan obligasi atau surat hutang juga nanti akan tercatat di laporan arus kas pendanaan. Seperti itu. Terus udah itu juga ada bisa juga kalau misalnya ini bayar bunga bank ya kan, pinjam uang ke bank kan pasti ada bunga juga ya Om Tante ya, itu juga akan tercatat di laporan arus kas pendanaan. Atau si ICBP ini tahun ini kita bagi dividen ya, nah pembayaran dividennya juga akan tercatat di laporan arus kas pendanaan. Pokoknya everything, segala sesuatu yang berhubungan dengan pendanaan nanti akan tercatat di laporan arus kas pendanaan ini. Kasih contoh real. Oke. Berarti ada di sini ya Tante ya. Aktivitas pendanaan itu ada di halaman 222. Nih, ada penerimaan dari utang bank jangka pendek, penerimaan dari utang bank jangka panjang gitu ya. Nih, Om Tante bisa baca-baca. Nih ada nih pembayaran dividen. Nah, ya pembayaran dividen nih masuk di sini juga, dicatat di sini. Oke. Seperti itu. Next, bagian ketiga ini udah mau masuk bagian ketiga. Enaknya gimana Om? Ganti pilot atau rasio belum masuk ini, baru mau masuk. Gimana jadinya? Boleh, gua dulu. Om dulu ya. Oke. Om Tante kita lanjut nanti. Ini ada Om Ryan sudah datang. Kita siap-siap ya. Entar ganti link ya. Om Tante boleh yang kamus kecilnya di save dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kita ke Om Ryan dulu ya Om Tante ya. Nanti linknya akan disediakan di Telegram. Silakan Om Tante cek Telegramnya ya. Oke, thank you.